Aku campur, kawan-kawan, campuran. Ada Makassar, ada Buton, ada Batak. Keren kan? Burundi juga ada setengah, Burundi. Bukan setengah dia, sekitar 10% Burundi. Gara-gara Bang Handi, aku jadi orang Burundi. Ini namanya kabensi kalau di Sulawesi. Kabensi. Kalau kegiatan di Kendari nanti kalian datang, nanti ku kasih yang kayak gini. Ku belikan kalian. Ini mahal ini, 100.000 ini harganya satu. Kalau kalian datang nanti, ada yang datang di kegiatan Kota Kendari, nanti ku kasih gratis. Sama salnya, itu ada sal yang biasa ku pakai ikat kepala itu kan. Itu salnya juga, itu sepasang dia. Di sini dia di leher, sal untuk syal. Kalau cewek juga lain juga kabensinya, ikat kepalanya. Aku suka warnanya ini karena silver, ya, warna kayak gini kan. Warna laki-laki. Gitu teman-teman. Ya udah di tap-tap layar juga ya. Sambil-sambil. Stefanus, selamat sore. Silakan teman-teman Kristen, ayo bincang-bincang santai yuk. Sambil belajar yuk. Aku undang dulu kawan-kawan ya. Aku share-share dulu ya. Suara saya jelas kan? Nggak ngelek-ngelek kan? Udah jernih kok. Oke, mantap. Sambil tap-tap layar teman-teman. Kencangkan tap-tap. Jadi hari ini kita sekolah minggu. Sekolah minggu di sini gratis ya teman-teman, tidak bayar. Kayak di tempat teman-teman biasa sekolah minggu itu biasanya kan bayar. Kita nggak bayar di sini, gratis. Sekolah minggu gratis, nggak bayar. Makanya di tap-tap layar. Siapa man? Waalaikumsalam. Maulidah.
Kenapa bersih bersih kali ya kalau di pinggir jalan itu ya? Segala macam yang lewat-lewat. Waalaikumsalam, Jen Siregar. Sehat Bang Fandi. Salam dari Batam. Siap Batam. Wah keren, ada dari Batam woi. Hah? Kenapa pula ini? Typing di bawah marah-marah. Jangan dipaksakan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia mati tidak punya roh. Hah? Tuhan di Islam gak ada Tuhan mati, woi. Nggak ada Tuhan mati di Islam. Bu Tiara langsung blok ya. Keren, keren. Bukan Tuhanmu, woi. Allah itu Tuhannya Islam, Tuhan seluruh alam, Tuhanmu juga martua Batak, Tuhannya orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, Tuhan seluruh alam itu Allah. Neni Mulyanti, waalaikumsalam. Gimana? Kalau bahasa Arab ya Allah, kalau bahasa Indonesia Sang Maha Kuasa. Apa kau bilang? Udah selesai tambal banmu udah. Ih, nggak usah itulah kau buat lip. Kau bilang Allah itu Maha Kuasa. Tambal banmu gimana? Udah selesai belum? Tapi kau mencela-cela orang lain. Yang kau tambal itu udah selesai belum? Dengar ya Bro. Saat kau berkomunikasi sama orang lain, Allahmu melihat enggak? Enggak. Jawab dulu. Saat kau berkomunikasi sama orang lain kayak gini, Allahmu melihat enggak? Tambal banmu udah selesai. Allahmu melihat enggak? Kau mencaci-caci agama orang lain. Siapa yang mencaci agama orang? Itulah kau. Allah kau bilang Allah, tapi kau caci-caci ya agama orang lain. Lah, ribut kau, ribut kali kau lah. Urus dulu tambal banmu itu lah. Urus dulu tambal banmu. Nah, itulah. Mamamu yang enggak ngajarin kau apa. Mulut bagus. Mamamu lah. Mamamu, kenapa kau bawa mamaku? Kau kata-katain orang. Enggak diajari mamamu kau. Enggak diajari mamamu kau. Kenapa kau bawa mamaku? Mamamu lah. Kau urus dulu tambal banmu itu. Karena lidahmu asal dari mamamu. Iya dari mamamu juga muncungmu itu. Muncungnya itu. Kau bilang Allah, tapi kau menghina orang lain. Apanya? Siapanya menghina? Menghina agama orang lain. Apa kau buat judul-judul kayak gitu? Bang Purba. Jangan. Bang Purba Kristen Muslim. Jangan kau paksa siapa masuk kau. Diam dulu, diam. Ku sapa. Bang Purba Kristen atau Muslim? Gayamu pakai topi. Diam dulu kau. Kayak apa kau? Jangan begu. Rojan begu. Ada tata bahasa yang baik kau. Diam dulu, ku sapa dulu ini. Ku sapa Bang Purba ini. Purba. Apa ini? Kok ribut kali kalian? Apa kau? Kenapa rupanya? Apa kau? Kenapa rupanya? Main kita. Main kita tapi pakai masker kau. Itu bukan mertua. Kalau gayamu Allah Maha Kuasa, tapi kau caci-caci orang. Itulah mulutmu. Ini Tubuk mertua, tubuk. Menurung. Bising kali. Bising kali tempatku. Atur soal. Bising kali tempat mulai. Sudah. Menghindar dulu dari kritis kebisingan. Kayak si mertua ini. Dia ini kan kadang-kadang di pinggir jalan tambal ban. Jadi kita Buka maskermu, jangan kayak si Juma. Kenapa rupanya aku buka masker? Temanya jangan paksa. Iya kan, lihat kan. Dengar dulu. Jangan Kalian itu
Gini le, dibilangnya Cristiano Ronaldo udah mualaf. Dia merayakan Natal, Cristiano Ronaldo merayakan Natal. Inilah mucungnya ini. Jangan kalian bahas kitab orang Kristen. Kitab kalian aja kalian bahas. Manusia Yesus ini Tuhan, jangan kalian paksa. Tidak patut manusia. Bising kali kau lah. Enggak bagus lo gitu. Woi kocok, siapa yang memaksa Yesus menjadi Tuhan? Siapa? Itu kalian lah. Siapa yang memaksa Yesus itu menjadi Tuhan? Siapa? Kalian. Itu kosakatamu, Bos. Itu kosakata kami. Kali Dimet dulu, bising kali tempatnya, jauh-jauh dulu dari keributan. Kayak si ini Martua Batak ini dia menghindar kadang-kadang kan. Lagi di tempat tambal ban. Kau orang memanggil Yesus banyak kali gayamu. Kalau kami memanggil Yesus Tuhan meninggal, kenapa rupanya? Salah lah itu, bukan Tuhan dia. Salah. Ada kami ajak kau rupanya. Nggak ada, tapi nggak benar itu Tuhan kan manusia. Nggak ada. Berarti hatimu yang rusak. Carilah Tuhan yang benar. Carilah Tuhan yang benar. Carilah yang benar. Jangan yang manusia kalian tuhankan. Nanti ku carikan kalian Tuhan yang benar ya. Lucu kau. Kenapa rupanya? Kau menyembah Allah. Ya itu bahasa Arab. Dengan Tuhannya Yesus sama. Ya udah kau kan Allah. Kau kan bahasa Arab kau. Kami maha kuasa bahasa Indonesia. Itulah Tuhannya Yesus. Tuhan Yesus. Dengar dulu. Lucu kau kawan. Dengar dulu. Woi orang sekarang zaman sekarang kayak mana nuklir itu bisa nggak berjalan. Kau bahasa agama kalau makanya kayak gitu kau. Iyalah Dengarkan dulu. Yesus bilang di Markus 12. Tidak perlu kau ajari kami. Kristen kau ini. Kami yang punya Alkitab, kami yang baca. Kau ajari pula. Jangan masuk mau lego-lego. Dengar dulu, jangan bising kali kau. Masuk mau lego-lego Alkitab kami sama kami. Rojan bego. Domba kau adu domba Alkitab kami sama kami. Itulah kau. Aku jelaskan dulu Tuhanku supaya sama dengan Tuhannya Yesus. Gak perlu kau tunjukkan ayat sama kami. Di Al-Qurannya ini ku baca. Kau Al-Quran tadi bilang Alkitab kau. Di Al-Quran ku baca dulu, habis itu ku baca. Kau lah itu kami enggak perlu kami belajar Al-Quran. Kau lucu kau. Turunlah kau kalau ndak mau belajar. Turun. Turunlah kalau ndak mau belajar. Janganlah kau paksa untuk kehendak hatimu. Berdua kalian diskusi kita yuk. Tunjukkan kemampuan kalian. Kau aja lidah kau udah pembohong. Kau bilang Cristiano Ronaldo udah mualaf. Sementara Cristiano Ronaldo merayakan Natal. Dulu kau lah dia dulu lah. Apa kau bilang lah? Coba Bang Manurung. Diam dulu, Bang Manurung dulu. Baru naik Bang Manurung. Kenapa kitab orang lain kalian bahas? Kenapa kalian paksa manusia itu jadi Tuhan? Kenapa? Alkitab kami lah. Alkitab kami. Aku bahas Al-Quranku. Aku bahas tadi Al-Quranku. Kenapa ada yang menuhankan manusia? Kalian ingat tidak? Kau bertanya-tanya kau kenapa mentuhankan? Kau dengar dulu. Kau tidak tahu. Dengar dulu. Rojan, kau yang Rojan. Yang diajari umatmu. Ngomonglah kau Rojan. Kalau nggak percaya kalian ngapain kalian urus itu? Bukan tidak percaya. Keberatan dia kita tuankan Yesus. Inilah manusianya. Keberatan dia kita tuankan Yesus. Wajah Tuhan kalian ada nggak dilihat? Sama dengan Tuhannya Yesus tidak bisa dilihat. Yohanes 5:3. Ngapain kau keberatan kau? Tuhannya Yesus tidak bisa dilihatnya. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak dapat mendengar suaranya, rupanya pun tak dapat kamu lihat. Tuhannya Yesus itu tidak kelihatan lah. Bagaimana ceritanya? Tuhan kalian aja dulu kalian bangkitkan dari kubur itu. Apanya? Itu nabi kami manusianya. Tuhan kalian mati. Mana otak Tuhan kalian mati? Udah bangkit loh, 3 hari dia mati, udah bangkit lagi kembali ke surga. Mati kan? Udah bangkit loh ke surga. Ya, tapi mati kan? Iya udah bangkit. Kan mati, berarti bukan Tuhan.
Coba kau baca lah di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Di situ bilang begini laiku. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Tidak mati dia. Bersemayam dalam terang dan tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia. Memang manusia tidak dapat melihat dia. Sejalannya Dia mati. Wah, Sanin, dengar dulu. Bisa kau buka mulai. Kau belajar lah. Jangan kalian salah sembah. Nanti salah sembah masuk neraka kalian. Mana ada orang Kristen masuk neraka? Kenapa ada yang masuk neraka? Ya, karena kalian sembah anak manusia. Dia itu manusia, bukan manusia. Dia bisa ajari Tuhan. Nah, lah, aku jelaskan sama aku. Siapa tahu aku bisa masuk Kristen. Silakan, lah. Aku diam dulu ya. Lah, aku jelaskan kayak mana Yesus ini. Kalau aku sih kalau tentang ini kurang tahu. Undang aja si Joseph, undang aja lah dia biar tahu dia ceramahnya. Gak ada yang berani ke sini mereka. Takut semua Mikana, Joseph. Pernah bom takut semua ke sini. Sedangkan aku udah dengar orang itu sama si Juma minder si Juma. Aku Tidak berani dia. Tidak berani dia datang di sini di Komalaku. Takut dia. Kayak gini sini aku Kenapa Leko? nonton kayak gini perlu kayak gini sering aku udah aku dengar itu si Juma sama si Agatha udah sering aku lihat. Syukurlah kalau kayak gitu, Le. Syukurlah kalau kayak gitu. Makanya Mereka tuh nggak berani, Le. Lawan nggak berani naik di Komalaku, Leko. siapa? Mereka itu takut semua. Iya. Apalagi si Bom. Gini aja, Le. Kalau Bom naik di Komalku, Le, nanti ku bayar kau, Le. Kau panggil si Bom ya. Nanti ku bayar kau, Le. Ku transfer kau, Le, duit ya. Panggil dia Iya, ke sini. iya mungkin aku nggak lihat itu pada itu waktu itu kan gitu. Iya Dia yang selalu aku bilang. lari. Dia Yang selalu kubilang kan, lari Le. itu si Bom. Dia Yang- takut dia. Iya, maksudku yang kubilang kan, Le. Iman kami sama iman kami kan gitu. Iman kalian sama iman kalian. Kalau nggak percaya kalian itu tentang kami itu ya udah ngapain pusing kali orang situ kan Nggak gitu. pusingnya, Le, dengarkan dulu, Le, ya. Kami sebagai anak buah Yesus yang membantu Yesus meluruskan kembali ajarannya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan Tuhan itu 3 jadi 1. Yang Yesus ajarkan di dalam Bible kamu itu, Leku, di dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yesus mengajarkan Tuhan itu satunya, bukan 2 pribadi, 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak adanya kayak gitu. Itu ajaran yang tidak tahu datang dari mana. Cobalah kau sekali-sekali tanya Bapak Pendetamu, ini siapa yang ngajarkan dari Bapak Pendeta Tuhan 3 jadi 1? Lah yang mualafnya lah. Yang mualaf kian ya. Yang mualaf? Iya. Siapa? Maksudnya yang dari Kristen kian lah. Iya, banyak dari Kristen ke Islam gara-gara diskusi lintas agama ini, Le. Banyak kali, ratusan orang, hampir ribuan. Wah, aku pun lihat live-nya si Elia banyak kali yang murtad ku tengok itu. Gak ada itu orang Kristen itu settingan dibayarnya itu. Dibayar dia pura-pura dari Kristen masuk Kristen kembali. Gak ada. Iya. Banyak kali ku tengok itu yang room-roomnya si Elia itu banyak yang murtad. Gak ada murtad dia, gak ada hoax itu dibayarnya itu. Dibayar kau pura-pura jadi Islam, tiba-tiba kau murtad, lah he. Berarti kalian itu yang malam itu bayaran juga ya? Oh enggak lah, itu asli lah. Banyak orang-orangnya nanti kalau mau tengok kau, Le. Banyak orang-orangnya. Kenapa kalau kalian itu asli, kalau kami itu bayaran? Kenapa gitu? Asli itulah kami, karena kami itu minta KTP-nya mereka, kirim KTP, kirim foto, semua kartu keluar. Dilihat data-datanya, Le. Seperti Itu tidak namanya bohong. itu nggak baik lo ajaran agama gitu menjelekkan yang lain. Mana Itu ada asli menjelekan, Le? Itu asli lo, bukan settingan lo yang kutonton itu lo. Ya mana ada menjelekan? Iya kalau yang mualaf itu asli, kalau yang murtad itu bayaran, sama gitu. Iya memang pada umumnya kayak gitu, Le. Nah, nggak sehat gitu lo, Le. Udahlah, Hah? Gini aja. nggak sehat lo gitu. Oke. Ya udah, Le.
Like Iya, kalau iya, bisa udah. panggil bom-bom like ku ke sini, nanti ku transfer Iya, kau iya, like iya. ya. Pembeli rokok Iya, like. iya, iya, berkundang dulu siapa entah si Joseph ya. Nah, boleh, Oke, boleh. oke, selamat siang menjelang siang ya Pak. Yuk. Siap, like. Makasih like ku. Horas Medan. Sambil tap-tap layar. Coba kita naikkan lagi yang lain ya. Ada yang Kristen? Ini kayaknya Muslim. Ya, Mahadaya Kristen atau Muslim? Alhamdulillah Muslim. Ya, izin dibawa dulu standby ya, biar teman-teman Kristen naik Bang ya. Bang Mahadaya ya. Oke, Assalamualaikum Bang Mahadaya. Standby dulu Bang, dibawa. Nanti tidak berani teman-teman Kristen. Sambil tap-tap teman-teman ya. Dikencangkan tap-tap layarnya biar komelnya kuat. Panggil Joseph, panggil Mikana, panggil semua. Tidak ada yang pernah berani itu, kawan-kawan semua itu. Bom-bom sudah ku datangi, ku tantang, nggak berani. Macam mananya? Nah, betul begitu lah, Manurung. Setuju, setuju. Dengarkan ini teman-teman ya, tolong Kristen yang naik itu punya ilmu biar jangan kalah debat kita gitu. Ini kata Lai Manurung ini, Jeremy Manurung. Siapa namanya ini? Bereni Manurung. Ini benar ini. Yang naik itu yang punya ilmu. Minimal pendeta, pastor, romo. Jangan jemaat tahunan tidak pernah masuk gereja mau naik diskusi. Jangan kita pergi berperang, kita tidak bawa tameng, tidak bawa pedang. Habislah kita, ditebaslah kita. Setuju lah aku Manurung ini, setuju aku sama dia. Pintar lah aku ini. Silakan teman-teman Kristen, kalau tidak punya ilmu jangan coba-coba untuk naik ya. Pintar lah aku Manurung ini, pintar, setuju aku sama mulai. Biar tidak malu-maluin Kristen lah. Kalau naik yang punya ilmu lah. Kebanyakan teman-teman Kristen itu jemaat tahunan, tidak pernah masuk gereja. Mana naik komal diskusi berani-berani nekat. Sebentar kena tebas, pingsan pula. Lahe. Yuk sambil tap-tap layar. Silakan teman-teman Kristen, minimal yang punya ilmu lah. Jangan sampai biar definisi Kristus nggak ditahu, kan gitu. Minimal tahu definisi Kristus. Kristus itu kayak gini bang. Kristus itu dalam bahasa Yunani Kristos, dalam bahasa Ibrani Mesias. Kalau bahasa Indonesia Kristus artinya seorang yang diurapi minyak suci atau minyak kudus, kayak gitu. Jangan sampai, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai Mesias pun tak kau tahu artinya. Baru kau naik kau malah diskusi. Sudah dibilang jangan berperang, kalau tidak punya pedang sama tameng, kau pergi berperang. Silakan teman-teman Kristen yang mau menginjili saya, silakan naik kirim permintaan. Saya siap menerima dalil-dalil yang disampaikan oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus itu Tuhan. Pendeta, pastor atau romo saya siap mendengarkan. Silakan. Kalau ada teman pendeta, teman pastor atau kawan romo, silakan kirim permintaan naik. Bibeli saya, injili saya supaya bisa pintar, bisa tahu Kristen itu kayak mana. Tapi seperti yang dipesankan sama laikku tadi Manurung ya, harus punya ilmu. Kalau tak punya ilmu jangan coba-coba naik. Nanti ku bal-balin di sini. Tidak bisa pulang kau, nanti ku bal-balin. Begitu teman-teman. Silakan laikku, opungku, tulangku, berekku, bauku. Silakan kirim permintaan. Kalau kalian punya ilmu, bisa kalian bagi-bagi pada kami. Kami menunggu. Saya juga siap kalau memang benar Yesus itu Tuhan. Tunjukkan kepada saya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Jai naik dulu Jai. Aku mau tutup kamera dulu ini, panas handphoneku. Naik dulu Jay. Tap-tap layar teman-teman ya. Naik parkun sebentar dulu. Akunku ini panas ini, handphoneku panas. Soalnya kalau open cam terus itu panas itu handphone. Ya sambil tap-tap juga teman-teman ya. Biar komalnya kuat. Silakan teman-teman pendeta yang bisa diskusi, silakan kirim permintaan. Injililah aku dulu, aku mau belajar. Ya, silakan ya teman-teman Kristen yang mau bincang-bincang santai, teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya. Silakan teman-teman Kristen yang bisa dialog kirim permintaan. Ini tadi kuda undang loh ini Batak ini. Batakologi Kristen ini. Silakan teman-teman Kristen, mungkin ada yang punya ilmu yang bisa menginjili kami. Silakan kirim permintaan. Siapa tahu dengan kalian naik, kami bisa percaya kepada Yesus. Begitu pula sebaliknya, kalian percaya bahwa Yesus itu bukan Tuhan, hanya utusan Tuhan. Kayak gitu. Silakan teman-teman. Mungkin ada pastor, romo atau pendeta yang ready, yang siap, silakan. Di momen-momen seperti ini, pastor, romo, pendeta itu penting sekali loh ketika naik di komel diskusi. Untuk menguatkan iman teman-teman Kristen, untuk menyebarkan Injil, ya kan? Sampaikanlah Bible ke seluruh makhluk. Kan kayak gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warning sih. Waalaikumsalam Heri Borneo. Selamat bergabung. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman. Kencangkan teteknya. Di tete ya, di tete ya. Siap Tangerang. Bengkulu nyimak siap Bengkulu.
Hutan lagi tiarap. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik ya, kirim permintaan aja. Nah, setuju. Berani karena benar, takut karena salah. Jadi ketakutan kawan-kawan kita Kristen untuk diskusi itu karena mereka tahu mereka itu keliru, mereka itu salah. Itulah mereka takut untuk diskusi. Kalau Kristen itu benar, ngapain takut untuk diskusi? Betul sekali. Ya mana lah aku tadi Manurung ya? Manurung tadi tuh enak diskusi, belajar dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma dan Bro Edison. Waalaikumsalam. Tiara kalau di bawah naik Tiara ya. Kalau di bawah Tiara. Mau melapor kononnya ya. Enggak, kasihan ya. Apa namanya ya?
Udah cair lah berarti ya, cair ya. Cair ya. Oh, ini mudah kali tipu-tipuin ya, mudah ditipu-tipuin. Mudah kali ditipuin. Aduh. Itulah ajaran kebencian ya. Mestinya yang dilaporkan itu saudara kalian Kristen. Nggak ada itu. Memang begitulah ajaran kebencian. Atau bisa jadi mau cari pansos, bos. Kalau menurut Iya kan? Bunda itu mau pansus dari awal tuh siapa yang kenal Dosma? Nggak ada kan? Nggak ada, tiba-tiba aja nggak ada. muncul, langsung muncul dia berkoar-koar. Dulu yang melaporkan Ratu Ento pun bukan orang si Dosma. Bukan. Iya, makanya. Bukan. enggak. Dulu sebelum kasus Ento, yang like VT dia itu sedikit kali. Semestinya si teringatnya si Dosma itu ya kan, nggak usah ikut campur sama proyek Islam ini. Dia kan bagian hukum. Enggak, dulu memang mau cari pansos dia tuh. Dulu sebelum kasus Ento ini, VT dia itu nggak ada yang nonton, sedikit kali. Oh, oke. Iya. VT-nya itu sedikit kali nonton dulu sebelum kasus Ento. Mulai ini udah mulai banyak VT-nya. Pansos kan? Pansos, bos. Aku tengok Bang Blender, baru-barunya aja dia nongol ya kan. Sebelumnya nggak adanya dia ya kan. Iya kan tadi Bunda udah bilang, tiba-tiba muncul. Ada. Banyak pengacara yang terkenal kok di Indonesia ini. Dia itu siapa? Iya. Setauku cuman dia aja yang melapor. Kayak si Malting nih. Malting nih kan bodoh si Malting nih. Memang bodoh. Disuruh lari padahal orang di sini. Inilah kebodohan kena lagi sama siapa si Malting nih. Itu memang bodoh. Ini terbukti bodoh. Si Malting nih kan memang terbukti dia bodoh. Kebodohannya dibuktikan dengan typingan dia. Ya kan? Jelas kan? Memang bodoh. Cocok tipu-tipu. Paling enak orang ditipu-tipu kayak Malting nih lah. Ini kan kebodohan yang dilakukan ya kan? Ya kan? Kebodohan yang dilakukan. Aduh, Bagi saya, kasihan ya. upload Islam ini tidak ada salah. Dari mana salahnya? Kalian kan menyampaikan yang kebenaran. Aduh, Dia melapor atas kesalahan apa? Inilah kebodohan si Malting. Bodoh ya kan? Kasihan kali, Pak. Si Malting nih kan bodoh kan si Malting nih. Bodoh. Disuruh lari pulang katanya kan bodoh kan. Itu nggak Orang sini berlaku larinya pulang. dibayar Aduh. pakai duit si Dosma sama siapa itu? Siapa namanya si melambai bencok itu? Nggak berlaku Malting. Kau bayar, kau keluarin uang, kau habiskan uang kau sana, nggak akan berhasil kalian. Yang aku dengar, Makin main-main Bang Blender, kami. yang dilaporkan Nora Aritonang, Bang Juma, siapa lagi? 3 orang kan? Sama si siapa itu? Iya. Si Dosma. Bang Blen, lihat WA aku dong. Yang pasti saya nggak kayak begini ya. Yang pasti saya nggak kayak gini. Ya. Nah, ini anak iblis ini. Saya tengok mukanya tuh, mukanya. Mukanya, mewek gitu ya kan. Aku mau kasihnya makan. Aku mau kasihnya makan Nora. Itu baru Apa lapor ke sih Polda saya? tuh, kayak gitu. Udah Kalau yang udah dilapor lepas ke dia Polda. sekarang, Nora. Biar kalau kangen bisa lihat. Udah mau Dia P21. sudah kena, dia melanggar hak Udah bebas P21 bersyaratnya bentar. melanggar. Udah masuk berkasnya kejaksaan dia tuh, udah tinggal di persidangan aja tuh.
Hai, Nay. Ini Bang Bejo. Nay. Ya, daripada ibab ini ya kan lagi goyang ibab ini. Ini cuma candu. Robek-robek. Kalau ini anak iblis ini. Kan? Memangnya. Wah, stres ya. Ini pun bentar lagi udah masuk sel ini. Lagi dijemput Enggak. kalau nggak salah. Apa dia padahal jemaah tablik ya? Jemaah tablik. Ih, Terus ya, kasihan ya. Proses penjemputan tuh kayaknya dia. Kasihan. Lora, itu Iya. tukang mencari koin itu. Kasihan kali. ya memang. Jujur ya, saya jujur dari hati saya yang paling dalam, saya betul-betul kasihan lihat dia loh, istrinya, anaknya, tapi muncungnya itu ya Allah nauzubillah yang mengatakan ngeri. istrinya Kang Dito itu Parah. adalah seorang pelicir, ngeri. Parah Ya, benar dia Kang punya mulut. Dito, Iya. Bang Zani noise, Bang Zani ada suara angin. Dikatakan istrinya Kang Dito tuh seorang pelicir, ngeri kali. Dia sekarang mendukung apa? Oten-oten loh. Macam pinter kali dia, aku tengok. Kan? Nggak malu dia. Sesama muslim memusuhi. Nay ya. Ya. Baca WA Bunda. Bahkan bahkan oten-oten itu metransferkan uang loh sama dia. Itu Aris. Udah nggak buka koma lagi deh kan logika kan? Udah donasi udah nggak masuk, uang udah nggak masuk. Dia udah sibuk lari itu, udah proses penjemputan, udah mau dijemput ya. Iya, iya. Kak Komal juga Iya, ya Bang Blender. Yang Dia kayak biasanya Malting klaim tunggu kabar dua lagi yang akan dijemput segera ya dari penghujat itu ya. Blender aja. Serak lah, kasihan ya. Bentar ya Bon ya. Memang ada Satu otak. tapi lagi di ini. Tapi nggak ada otak. aku perhatikan Otak gua juga banyak. dia itu Bang Blender, si logika itu. Iya kan? Hmm. Ngomongnya ini nggak karu-karuan. Oten di bawah, banyak di bawah nih, banyak. Banyak. Yang 400, 500. yang sekarang, konten. 500. Yang konten kreator, jangan YouTube. Di sini nanti kadang-kadang kami gila ada musik-musik. Kami nggak ada debat di sini ya. Kami nggak ada debat. CP menghujat biar saja. Kita nggak bisa naik ke atas. Apa yang kita lakukan, apa yang mereka lakukan kita balas. Mereka gini ya, konten kreator mohon maaf ya. Di sini nanti kadang-kadang mau main musik. Kalau ada yang YouTube, gini loh. Kadang-kadang di surah Al Imran itu jelas dikatakan mereka itu panas ketika kita bahagia. Nggak akan pernah bahagia. Mereka gelisah kalau kita bahagia. Salah satu dengan musik ya. Tolong teman-teman yang di bawah ya, konten kreator ya, belum ada perdebatan, mohon maaf, kita mainkan dulu satu lagu dulu biar panas dulu. Gak ada akan diuraikan di mana Lukas, mana Markus, mana Yohanes gitu. Itu hanya pernyataan Matius bahwasannya Yesus itu diberi kuasa di bumi dan di surga. Nah, kalau kita merujuk kepada nomor 15-nya dari surat tersebut, itu berita yang tersiar pada hari ini adalah tentang tentara upahan, bukan tentang Yesus diberi kuasa di bumi dan di surga. Itu hanya kiasan pada saat itu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu, Doni?
Karena ketika di dunia saja, Yesus itu tidak ada kuasa. Ini kita mau dari kacamata manapun dalam memandangnya, memang sama sekali nggak ada kuasa dia di dunia. Bahkan menjadikan Bani Israel sebagai pengikut saja dia gagal. Di mana kuasanya? Gagal dia menjadikan Bani Israel sebagai pengikut. Bahkan untuk menjadikan Yudas agar tidak berkhianat saja, dia juga nggak mampu. Artinya secara kuasa di dunia batal. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait di surga, penghakiman, itu kan diterangkan dalam Yohanes 5 nomor 27. Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Kenapa? Karena Yesus adalah anak manusia. Ini kita runutkan lagi secara logika. Yesus menerima pangkat, dia menerima jabatan, dia menerima wewenang dari siapa? Dari Tuhannya, dari Bapa. Ya, siapa lagi? Gak mungkin dari yang lain. Gak mungkin dari Musa juga, karena mereka sama-sama Rasul. Untuk menghakimi ketika nanti dia turun ke bumi. Makanya itu nanti berlaku nanti di akhir zaman ketika dia dari surga dia turun ke bumi nanti. Ya. Karena kalau kita bicara secara logik, sesuatu yang diberi sudah pasti bukan dia yang memberi. Artinya dia diberi oleh pencipta langit dan bumi. Nah, sampai sini masuk akal, Doni? Iya, jadi Bang, mengenai Bapa itu kan di Yohanes sendiri dikatakan aku dan Bapa, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di Yohanes juga mengatakan kalau dia keluar dan datang daripada Bapa itu sendiri gitu Bang. Kemudian di Ibrani juga dikatakan aku adalah gambar wujud Bapa yang kelihatan itu gitu Bang. Jadi pernyataan-pernyataan ini yang menyatakan bahwasanya Bapa itu ya dia sendiri gitu Bang. Artinya di dalam dirinya itu adalah Bapa sendiri. Jadi kan sebelum kedatangan dia nih Bang kan udah nabi-nabi terdahulu kan udah bernubuat. Bahwasanya Bapa akan turun mengambil rupa sebagai manusia. Jadi pernyataannya yang tadi Abang nyatakan itu kan pada saat dia di dunia gitu Bang. Supaya apa? Supaya mereka mengerti bahwasanya aku adalah Bapa itu yang turun dari surga supaya membawa umatnya manusia ke surga memberi keselamatan. Ini lagi-lagi dari dosa ini Bang. Dosa yang diperbuat dari Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, jadi tujuannya cuma satu Bang. Maka dikatakan siapa Yesus bagimu juru selamat. Jadi hanya dari dia Bang yang dari surga datang ke dunia, ya kan? Untuk memberikan keselamatan bahwasanya kita akan nanti ke surga bagi dia. Maka kan dikatakan aku akan membawamu di mana tempat aku berada di surga. Itu di Yohanes dikatakan. Kalau dikatakan dia bukan Tuhan, itu banyak sekali ayat yang mengatakan Bang. Kalau di Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari Yahudi. Benar orang Yahudi. Kalau berbicara tentang orang keselamatan Yahudi nih, kan kenapa dia tidak bisa gitu? Jadi kan kita manusia, ini termasuk aku, Abang ini kan dikasih free will gitu. Ini menurut Alkitab. Jadi free will itu adalah kehendak dari kita masing-masing gitu. Jadi kita bisa memilih dia atau tidak gitu Bang. Sekarang konsekuensinya apa? Kalau kita memilih dia kita dapat apa? Gitu, kita dapat surga. Itu yang dikatakan Alkitab, itu keselamatan barang siapa percaya dalam hatiku, ia akan diselamatkan. Kemudian 3 karena begitu besar kasih Allah, 3 Yohanes 3:16 akan dunia sehingga dia mengorbankan anaknya, tujuannya untuk diselamatkan. Yohanes 13:3-15 juga dikatakan supaya setiap orang percaya kepada yang beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:13 tidak seorang pun dapat naik ke surga. Ini penting ya, Yohanes 3:13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun ke surga, yaitu Yesus Kristus. Itu dikatakan Bang. Makanya dia dikatakan Bapa itu sendiri gitu Bang. Jadi karena apa? Karena dosa tadi, lagi-lagi dosa tadi Bang, yang daripada Adam ini. Maka dikatakan dia sebagai Adam yang terakhir, tujuannya supaya manusia diselamatkan, memberi teladan yang baik, memberikan petunjuk. Maka dikatakan aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan kuselamatkan. Mengenai Bapa tadi, Kolose 1:16 juga dikatakan, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia,
Dan untuk dia Yohanes 8:24 dikatakan juga, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu mati dalam dosamu. Ini konsekuensi ya. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ini loh Bang, yang dikatakan Tuhan. Kemudian di Yesaya juga aku membaca ya 9, 10 sampai 5, 1 sampai 5 sampai 10 itu, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan atas di bawahnya, dan nama disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Itu loh Yesus tuh. Dia itu raja, dikatakan juga perkasa, Allah perkasa, juga dikatakan dia Bapa, juga dikatakan dia sebagai juru selamat. Udah, itu dia Bang. Makanya dia mendapat banyak gelar. Makanya dia layak disebut Tuhan. Siapa lagi coba Bang kalau bukan Tuhan coba yang mengatakan demikian, menyembuhkan, bermujizat, kemudian mengampuni dosa, mengatakan kalau dia dari surga, bahkan dia disalib. Itu ribuan tahun loh Bang jaraknya itu Bang. Banyak. Selamat. Banyak. Aduh, Yang kamu ceritain semua tuh banyak. Ini nanti itu. dulu lah Uni aku sama yang ini aja lah Uni. Gini. Ya. Uni. Tapi sebelum ini mau pergi ke pasar. Iya, sebentar. Ini bukan gereja ya. Ini adalah tempat diskusi. Saya berdosa kalau saya biarkan kamu membawa paham yang sangat menyesatkan tersebut ya. Apalagi ini di umat Islam. Mungkin bagi kamu nyaman ngobrol sama Iman. Kenapa? Ya karena kamu diberi kesempatan sama Iman. Nah, sementara kamu harus pahami bahwa umat Islam itu adalah umat yang wajib berakal dan berpikir. Apapun yang kamu sampaikan tadi, itu saya pastikan adalah doktrin dogma. Doktrin dogma itu berbeda dengan wahyu. Wahyu itu sumbernya kitab suci. Doktrin dogma sumbernya adalah konsepsi atau konsep berpikir manusia. Nah, apa yang kamu jelaskan tadi itu adalah pengajaran manusia. Ya, konsep dan konsepsi manusia. Cara memahami orang-orang yang mengklaim itu dasarnya kitab suci. Coba apa yang kamu bilang tadi? Hanya dialah yang dipanggil Allah Bapa kekal. Ayo realitasnya apa? Realitasnya pernah nggak dia mengaku sebagai Bapa, Allah yang perkasa, kemudian mengaku sebagai apalagi namanya? Apa tadi itu? Ada nggak dia pernah mengaku seperti itu? Bahkan dia pernah nggak dipanggil Immanuel? Jadi artinya ketika ada nubuatan bahwa dia akan begini begitu tapi tidak tergenapi, bagaimana mungkin kamu katakan itu merujuk kepada dia gitu loh. Nah, di sini kita diskusi ini bukan untuk mendengarkan doktrin semata, tetapi ketika apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu dapatkan pengajaran lalu kamu sampaikan di sini didiskusikan dengan cara pembuktian. Contoh, kalau saya mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin yang telah dinubuatkan, saya bisa membuktikan bahwa memang beliau sempat menjadi pemimpin. Berapa lama menjadi rasul? 25 tahun. Hampir ya. Sekitar 23 tahunan. Itu menjadi rasul. Nah, sementara Yesus dikatakan Allah yang perkasa, Raja damai, realitasnya seperti apa? Pernahkah dia datang membawa damai? Bahkan dia sendiri mengatakan, jangan menyangka aku datang membawa damai. Aku membawa pedang. Lalu sampai sekarang secara realitas Yerusalem, kampung halamannya Yesus, damai nggak sampai sekarang? Tidak. Beberapa kali peperangan keji terjadi di sana. Ya, yang membawa damai itu ke Yerusalem justru adalah Umar ibnu Khattab. Umar ibnu Khattab itu membawa perjanjian damai dengan Sopronius dan orang Yahudi di situ dan tidak mengganggu orang-orang yang beragama yang berbeda. Umar ibnu Khattab itu hampir 400 tahun khalifah Islam menjaga Yerusalem. Tapi bagaimana kemudian tentara salib menghancurkan, meluluh lantakkan sebagaimana tentara Romawi menghancurkan Yerusalem, menghabisi nyawa orang-orang yang tenang hidup di sana. Jadi kalau kamu bilang bahwa Yesus membawa damai, di mana Yesus membawa damai? Tunjukkan satu negara yang damai karena Yesus. Kamu mau lihat Vatikan. Vatikan itu adalah negara yang tidak berpenjara, Dek. Coba kamu lihat fakta-fakta Vatikan. Di situ ada tempat paling tinggi kriminalitasnya. Kamu mau bilang bahwa Amerika negara damai? Kamu tahu tidak supremasi kulit putih? Supremasi kulit putih itu adalah orang kulit putih merasa lebih senior daripada lebih memiliki kualitas dibanding orang kulit hitam. Tidak ada kedamaian. Rasis tertinggi secara kulit di situ. Kamu tahu tidak Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua yang menciptakan siapa? Kalian. Jadi tolong ya, kalau kita seandainya umat Islam mendengarkan kalian, bukan berarti kami harus membenarkan kalian. Justru doktrin yang kalian sampaikan itu harus kami luruskan. Kami minta validasi dulu. Satu-satu kita bedah. Ayat yang kamu bilang tadi,
Dia mengatakan begini, mengatakan begitu. Coba tunjukkan kepada kami siapa murid yang percaya bahwa dia itu adalah Tuhan. Kalau memang murid percaya dia Tuhan, kenapa mereka kabur ketika dia ditangkap? Ayo secara psikologis. Kalau kamu percaya seseorang itu adalah polisi saja, apa kamu masih ketakutan berada di samping dia? Gak mungkin, brother. Apalagi di samping kamu itu sendiri adalah Tuhan pemilik bumi. Kamu masih takut. Artinya kamu tidak percaya bahwa orang ini adalah Tuhan. Makanya kabur. Kamu lihat loh dalam kitab kamu itu. Murid-murid Yesus ketika mereka Yesus mau ditangkap itu kabur semua. Coba, apakah seperti itu indikator bahwa dia adalah dipercaya sebagai Tuhan? Ketika murid-muridnya tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri, kenapa kalian katakan dia Tuhan? Dari mana kalian dapat pengajaran ini? Tidak lain dan tidak bukan karena kalian dapat hasil konsili. Siapa penggagas konsili? Nggak ada kaitannya sama Yesus. Siapa Athanasius? Siapa Tertullian? Apa kaitannya dengan Yesus? Mereka mengenal Yesus nggak? Bahkan Paulus pun tidak pernah mengenal Yesus. Dek, bicarakan sesuatu yang ada seperti iman, katakan. Yang tidak ada jangan dibicarakan. Angan-angan dan cita-cita jangan dibicarakan. Kamu bilang Yesus itu pernah menjadi raja. Maaf ya dek ya, jadi RT aja nggak pernah dek. Daud jadi raja sih, ya betul. Solomon jadi raja, betul. Nabi Muhammad jadi raja, pernah. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kapan Yesus pernah menjadi raja? Baru bisa dikatakan bahwa dia itu adalah raja. Tapi kalau sama seperti saya ini, aku adalah istri presiden, aku adalah istri, itu cuman klaim. Pembuktiannya benar nggak saya istri presiden? Harus dibuktikan. Nah sama, ketika kamu mengatakan Yesus adalah raja damai, di mana Yesus membawa damai? Tunjukkan satu daerah terpencil sekalipun, provinsi kah, kecamatan kah, bahwa dia pernah membawa damai di situ. Justru dia datang membawa kisruh. Kamu tahu tidak, perdebatan sampai saat sekarang itu gara-gara dia. Pertengkaran antara Yahudi dan Kristen itu gara-gara dia. Hadir dia ke dunia, yang lain mengatakan dia Tuhan, yang lain mengatakan anak hasil zina, kami mengatakan utusan. 3 agama besar di dunia berdebat gara-gara dia, lalu kamu bilang dia pembawa damai. Nabi Muhammad hadir ke Mekah, itu menyatukan kaum Ansor dan kaum-kaum yang lainnya. Suku Badui disatukan. Bersatu padu mereka, itu baru dikatakan membawa damai. Kemudian disiarkan Islam ke Romawi, ke negara-negara lain. Itu baru membawa damai. Kamu lihat sampai sekarang kampung halaman Nabi saya itu, Mekah, Al-Madinah itu, 2 tempat itu. Damai sampai sekarang. 1400 tahun loh terjaga kedamaiannya, walaupun pernah ada konflik, walaupun pernah ada permasalahan di sana. Secara itu natural, ya. Nah, tapi kamu perhatikan, benar tidak Tuhan kamu membawa damai? Kampung halamannya saja dia nggak bisa jaga loh. Untung dia nggak datang di Padang. Sempat dia datang di Padang, hancur itu Sumatera Barat, direbut sama orang. Saya bersyukur loh dia nggak datang di Sumatera Barat, betul. Tapi perhatikan sekarang, ketika Tuhan mulai di Yerusalem, orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu pasti ditindas. Yang menindas siapa? Orang yang membunuh Tuhanmu. Ya, jadi ayolah ya. Kalau kita berbicara doktrin seperti di gereja, itu memang terdengar seperti indah sekali tawaran-tawaran surga itu. Tapi kami ini harus berakal deh. Ya, silakan lanjut iman. Jangan biarkan narasi kosong begitu aja. Masya Allah. Jadi yang disampaikan Uni itu begini. Ya, gini aja Bang. Uni, gimana? kita ajar lah Bang. Iya. Ya, Karena saya Uni mau kan melanjutkan gini, ya apa yang karena dikatakan Uni. kayak tadi Uni bilang dia datang bukan membawa damai melainkan pedang. Itu kan hal penyalipan kayak gitu Bang. Kemudian di mana kedamaiannya? Bahkan kalau dibandingkan ISIS itu dari mana coba? Mereka berpijak kepada surah mana, di hadis mana gitu kan kalau kita bandingkan. Tetapi kan itulah Uni ini yang ininya aku enggak ini. Lagi-lagi kamu bicara yang tidak ada loh. Coba tunjukkan ISIS itu mereka bekerja atas dasar Al-Quran dan hadis. Coba tunjukkan informasinya dek. Kamu nggak tahu kalau saya mau membahas politik di sini habis kamu loh. Saya juga sedang mengamati loh gejolak. Kamu tahu tidak? Rata-rata peperangan di Arab itu atas campur tangan Amerika. Paham nggak kamu? Kamu tahu tidak? Bashar al-Assad yang runtuh saat sekarang ini. Bashar al-Assad yang runtuh saat sekarang ini. Itu awalnya itu para pemberontak itu dikatakan teroris sama Amerika loh.
Tapi ketika Bashar al-Assad rezimnya telah dihancurkan dan terbongkar kejahatan dan kezolimannya, kamu tahu tidak Amerika bilang apa? Mereka pahlawan. Jadi jangan ajarkan kami bagaimana perilaku umat Kristiani di luar dan di Eropa sana. Kamu tahu tidak negara satu-satunya yang mendukung Zionis menghabisi anak-anak PL itu Amerika. Kamu pikir Amerika itu agamanya Hindu apa? Kamu baca berita lah, brother. Baca berita, jangan bicara. Emang tahu apa kamu tentang ISIS? Bisa kamu tunjukkan data-data ISIS di hadapan saya sekarang? Bisa. Kamu tahu apa tentang tidak? Udah nih, aku sama Bang Immanuel aja atau teman-teman yang lain. Iya, tapi bicarakan sesuatu yang ada, adindaku. Bawakan kepada kami data-data fakta yang ada, bukan cita-cita dan angan-angan. Kenapa? Kalau cita-cita dan angan-angan, mending kamu diam biar saya ceritakan bagaimana saya akan menguasai bumi ini ya. Saya akan ceritakan kamu bagaimana tutorial menguasai bumi ya. Nggak usah dengan coba ceritakan mengenai ISIS itu, ini Islamic State of Iran in Syria itu. Coba. Sekarang pertanyaan saya, apa yang kamu ketahui tentang ISIS itu? Kamu tahu tidak? Jangan orang Kristen, bahkan orang Islam pun mereka akan habisi itu. Ya, iya memang. Loh, apa bedanya dengan penjajah yang betul-betul beragama Kristen dan membawa agama Kristen? Kamu pikir kenapa penjajah kolonial tidak dikatakan teroris? Kenapa? Kenapa kejahatan seperti yang dilakukan Hitler itu nggak dikatakan teroris? Kenapa kejahatan-kejahatan baik yang di Myanmar itu tidak dikatakan teroris? Kenapa ketika orang-orang Oriental, orang Arab yang melakukan tindakan yang dianggap melanggar HAM dikatakan teroris? Kenapa? Coba kamu renungkan itu. Hah? Kenapa orang Yahudi itu tidak dikatakan teroris ketika mereka menghabisi, menggenosida loh, menjajah loh. Lalu kamu berkata sebuah organisasi yang mereka mengaku beragama Islam. Dengar ya, dengarkan baik-baik nih. Kamu tahu tidak? Bahkan Densus 88 pun sudah mengatakan teroris di Indonesia ini bukan hanya beragama Islam, tapi juga beragama Kristen. Saya punya data-datanya itu. Jadi kalau kamu bicara tentang sesuatu, tolong tunjukkan datanya dulu. Kalau ngomong cita-cita dan angan-angan kan saya sudah katakan. Lebih baik kamu mendengarkan bagaimana tutorial menguasai bumi by saya. Saya akan ajarkan kamu caranya loh menguasai bumi loh. Kalau mau mendengarkan cita-cita dan angan-angan di sini loh. Kalau mau lomba halu-haluan, saya lebih hebat daripada kamu. Yang kita bicarakan di sini adalah data. Data. Kamu tahu tidak, kekejaman yang dilakukan oleh KKB menghabisi nyawa orang tak berdosa, 8 orang, 1 orang selamat. Itu kamu pikir agamanya Islam? Kemana empati mereka pada saat itu? Dan dia ada di Indonesia. Lalu kamu berani-beraninya mengatakan itu peradaban menyatakan yang paling banyak menghabisi nyawa agama apa? Kristen. Perang dunia 1. Inggris. Kamu tahu negara paling banyak menjajah di dunia? Inggris. Kamu tahu apa agamanya? Kristen. Oh, itu tidak ada kaitan dengan agama. Raja Inggris itu adalah pemimpin gereja, brother. Maka banyaklah membaca, adekku. Banyak membaca. Baca. KKB itu Kak, itu kan dasarnya kan ada mereka begitu Kak. Iya, semua orang akan mengatakan dasarnya ada melakukan kejahatan. Bahkan menghabisi nyawa Yesus pun ada dasarnya orang Yahudi. Orang Yahudi itu nggak bisa disalahkan. Ketika orang Yahudi menghabisi nyawa Tuhanmu, dasarnya loh. Kalau kamu bicara tentang dasar, alasan, setiap orang psikopat pun punya alasan, Dek. Kamu tahu tidak? Apa alasan orang Yahudi menghabisi nyawa Yesus? Karena dia menganggap bahwa Yesus itu menghina Tuhan. Maka kematian Yesus itu tepat. Karena memang penghina Tuhan harus dihukum mati. Harus. Jadi mereka dibenarkan begitu. Ayolah. Dari cara kamu berbicara saya tahu kok kamu bukan orang bodoh, orang ini kok. Tapi kamu terlalu otak kamu terlalu dilapisi lemak doktrin. Lemak doktrin itu sangat-sangat tebal sekali. Iman, ini turun pakai akun kecil dulu ya, akun besar dulu. Baik Indonesia.
Ya, itulah Bang kalau aku sama Uniripa, aku enggak Kalau Uniripa tuh jadi gini, konsekuensi ketika kita bicara akademis, apalagi dengan seseorang yang akademis, ya akan seperti itu. Dia akan menekankan yang namanya data, itu data. Karena data itu adalah acuan paradigma paling utama, yang paling konkret itu dia tuh. Itu sebagai notaben yang memang tidak bisa disanggah data itu. Nah, benar sih Bang. Tadi dia membawa data, kayak dia Yesus datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Itu ada di Alkitab. Tetapi kan di situ kan bukan. Kalau sudah ada datanya, jangan dibantah lagi, jangan pakai tetapi. Bukan gitu Bu, maksudnya gini Bu. Itu menceritakan tentang yang bukan itu. Itu hal penyalib. Tapi itu kan data, fakta yang ada, valid itu. Ya, ada data Bu Uma, itu itu hal memikul salib. Itu tidak bisa gini loh, kita tidak bisa mengabaikan data yang ada gitu loh. Memang tapi benar, betul juga, tapi memang betul juga kata Uni tadi itu. Memang doktrinnya itu karena konsep Yesus sebagai Tuhan di dalam kekristenan itu kan merupakan doktrin. Itu intinya yang dikembangkan itu kan melalui proses teologis dalam sejarah kekristenan kan, dalam sejarah gereja kan gitu loh. Karena memang di dalam Bible itu juga kan tidak ada pengakuan dia sebagai Tuhan, yang bahkan kata Uni tadi itu membawakan data-data murid-muridnya bahkan takut ketika dia disalibkan, bahkan tidak menolong sama sekali. Ngapain gitu? Ini benar-benar loh. Itu betul loh. Kalaupun memang Anda punya akal dan pikiran, itu akan membuka akal pikiran Anda loh. Sebagai Kristen yang baik, pengikut Yesus gitu kan. Sebelum umat dilanjut Uma, nanti temenin dulu mereka ya. Bentar, Doni bentar ya. Ini saya mau makan ya. Tapi saya mau ajarkan tutorial menguasai bumi buat kamu ya. Daripada kamu bicara angan-angan cita-cita dan nggak bisa dikerjakan. Nih, kalau kamu ingin selamat, nih tutorial menguasai bumi saya ajarkan kamu. Pertama, kamu buka ya, bentar. Mana nih? Duh, handphone aku rusak pula lagi. Kemana ini? Bentar. Nih, ini tutorial menguasai bumi nih. Kalau saya itu kasih solusi itu realitas, nggak main-main, nggak dusta-dusta takia gitu loh ya. Nggak kenal saya bukan orang Syiah. Uni bahas tadi tuh tadi kan Uni Ripa bilang kan kalau Yesus itu bukan datang membawa damai melainkan pedang. Itu coba jelaskan dari mana Uni mengatakan hal demikian. Ayat kamu kok. Yesus sendiri yang mengaku begitu kok. Jangan menyangka. Nih aku bacakan ayatnya. Sebentar nanti ku ajarkan kau cara menguasai bumi ya. Jangan kesana-sana, yang itu aja tadi. Yang Uni daripada buang-buang waktu. Daripada buang-buang waktu bicara angan-angan cita-cita, kan saya ajarkan kamu cara menguasai bumi nih. Enggak lah Uni. Nih Yesus sendiri. Kalau saya ini loh, kamu Matius 10 nomor 34 tuh. Ini kamu baca nih. Ya, coba dibaca Uni. Kan dulu. Iya. Kayaknya signal mana nih saya nih. Iya, pakai wifi aja Uni. Iya, wifi-nya bermasalah nih. Membaca ini. Jangan menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai. Ini loh. Jangan menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi, nih. Jangan menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan apa ini? Pisau dapur. Lagi. Ya baca sendirilah, kok saya harus semua baca, kok baca kan ini. Itu hal memikul salib itu loh. Dia disalib pakai pedang atau pakai salib? Ini gimana nih? Dia dihabisi pakai pedang atau pakai salib nih? Nih Yesus ini pembohong ya. Dia bilang dia pakai pedang. Gini. Udahlah aku ajarkan kau ajaran aja lah kau cara menguasai bumi ya. Udahlah kau kuasai bumi bentar lagi ya. Ini loh bawa ayat-ayat. Udahlah ada cara nih. Ajarkan gini daripada kau mengajarkan iman buta kepada. Saya ini lagi baik-baiknya loh. Saya ajarkan cara menguasai bumi nih. Cara menguasai bumi itu begini ya. Kau buka market kripto, kau tengok mana kripto yang murah, kau beli
ya kau diamkan 10 tahun lagi kau menguasai bumi, tapi kau beli semuanya ya. Nih, kau tengok di sini nah, market kripto misalnya marketnya apa? Oh, kau tengok nih yang paling bagus sekarang nih apa? Oh, ini kalau Bitcoin ini emas ya. Caranya gini ya. Habis itu kau 10 tahun lagi kau kuasai bumi itu ya. Investasi kau ya. Daripada kau bicara agama ya. Aku nih baik sama kau. Daripada aku tengok kau kayak gini jadi dukun kau nanti lama-lama loh, Dek. Mending kau jadi penganalisa kripto ya. Kau beli koin. Bentar lagi Donald Trump di Eropa sudah disahkan nih Bitcoin ini ya. Ini teknologi ini. Belajar kau caranya kayak mana, apa yang mau kau investasikan. Mulailah dari 100.000 dulu ya. 100.000 dulu, gak usah banyak-banyak. Habis itu mulai beli apa yang mau kau beli ya. Ini iklan ya? Iklan. Aku mengadakan tutorial menguasai. Aku bilang daripada kau mempromosikan ketuhanan Yesus, mending kau jadi Tuhan. Iya loh. Mending kau yang jadi Tuhan. Aku tutorial menguasai bumi. Kau lebih bisa mengalahkan Hansip Romawi, ya. Bahkan kau bisa mengalahkan orang Yahudi. Kau tahu nggak? Daripada kau, kau nggak keluarga terkaya di dunia ini? Keluarga siapa yang terkaya? Keluarga pembunuh Tuhan. Nggak perlu kau bunuh Tuhan biar kaya. Nggak. Kau bunuh saja ego manusia dengan cara apa? Kau kuasai dunia. Ini Rifa makan dulu. Biar aku sama yang lain aja nih. Nah ya udahlah, kau sama Uma lah. Uma sama Iman bisa mengembala kok. Mana ya? Udah diajarin tuh untuk menguasai bumi itu. Itu benar itu. Biar dia jadi Tuhan lah. Siapa namanya? Yesus ini ya. Iklan itu Kak Uma. Itu bukan iklan, itu tutorial lah. Itu bagus loh. Dia bawa impen apa? Itu tutorial buat Anda untuk menguasai bumi daripada Anda ngedoktrin di sini, khotbah di sini yang enggak gitu loh. Iya, dia iklan tuh Kak. Dia cari cuan Itu bukan iklan, itu tutorial beda loh, iklan sama tutorial. Itu tutorial. Jadi gini, kalau sekarang ya misalnya gini, kita berandai-andai aja nih. Kalau andai kata Tuhan, katakanlah Tuhan nggak ada gitu ya, tapi kita disuruh menuhankan Yesus atau Elon Musk. Aku bagus menuhankan Elon Musk gitu, karena secara harta dia jelas gitu. Sekarang yang terkaya tuh, dia mulai investasi tahun 2001, memulai yang namanya Apple itu. Nah di 2003 dia bisa Aku sama Iman satu sekte kami nanti. Kalau harus menuhankan manusia, aku sama Iman bakalan satu sekte. Mungkin Uma bakalan sama dengan kami. Elon Musk bukan. Ya kalau dikasih pilihan, kalau tidak ada kan itu. Dia bawa kita kalau ada kewajiban menyembah manusia, aku Uma Iman itu akan menjadi gembala sidang gereja Elon Musk kami. Ini makan aja dulu. Dan Elon Musk itu hartanya untuk ini loh, untuk kesejahteraan manusia. Dia memikirkan nih gimana nanti ada planet baru biar manusia bisa ini. Dia benar-benar bahkan udah ini lebih mulia dari Yesus karena dia benar-benar berusaha cari uang dan uangnya itu untuk dunia, bagaimana agar dunia ini sejahtera gitu, tidak ada kemiskinan, dikembangkan teknologi, bagaimana agar manusia itu mudah, bahkan dia memikirkan planet-planet luar. Itu Elon Musk itu mengalahkan statement Jeff Bezos itu. Justru di Alkitab sendiri dinyatakan di Matius 5 itu ayat 16 dikatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Doni sebelum ini makan nih. Ini makan dulu. Gini aja Doni sebelum ini makan. Iya ini makan nih. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Anda sendiri melainkan dia yang memutus aku. Ini terakhir nih ya. Kalau kau pengen kami lebih menghargai Yesus daripada Elon Musk, Bill Gates dan yang lain-lain ya, dan Robert T. Kiyosaki ya kan, bapak kaya bapak miskin. Nah daripada betul-betul kau ingin kami lebih menghormatinya, coba kau tunjukkan apa manfaat Yesus buat peradaban dunia. Nah, kau sebutkan ya satu aja. Siapa yang buat lampu yang bukan apa dengan Yesus? Ya, itu agamanya apa? Kan dikatakan di Alkitab demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga.
Dia nggak tahu nih, Steve Jobs itu bapaknya Muslim yang punya Apple itu, Apple Ini itu. loh bang, nanti kalau kita di dalam dia terang. Itu iklan lampu apa gimana? Terang. Astagfirullahaladzim. Makanya kayak gini, kayak peraih Nobel itu kan orang Kristen semua yang mengkuasai. Kemudian penemu-penemu pencipta itu orang Kristen kebanyakan. Enggak, penemu itu orang Muslim. Penemu orang Muslim. Gitu. Data Anda, tolong dong, pakai data dong. Jadi data. Ya, itu Jadi gini. pelajaran sekolah Kak Uma. Masa Ini aku jelaskan ya. Sampai Jepang mana Anda? Siapa yang pakai? Siapa yang ciptakan? Ya, Coba kamu sebutkan salah satu penemu. Sebutkan, tunggu sebelum melebar. Sebutkan dulu salah satu penemu saja siapa? Atau coba Bang Kris, penemu ini siapa? Coba tanya. Iya, artinya bukan masalah penemunya gitu bang. Kan dia Bukan penemu. Kita harus enggak, karena kamu mengatakan penemu itu orang Kristen. Nah, justru penemu-penemu terdahulu itu orang Muslim semuanya. Kenapa dasarnya apa bang? Coba. Makanya coba kamu tanya. Kamu tanya saja. Coba tanyakan penemu ini siapa gitu. Penemu lampu siapa bang? Jadi sebelum ini kalau lampu bukan Thomas Alva Edison ya, tapi siang. kalau Nggak jelas sekali ya. ya listrik itu memang dari Tesla itu yang mengembangkan itu. Tapi kalau kita bicara bagaimana sistem robotik itu ada namanya Bapak Al-Jazari. Itu yang pertama kali memahami. Untuk kedokteran ada Ibnu Sina. Kalau HP bang? Iya, robotik itu Bapak Al-Jazari. Kalau obat kuat siapa bang? Nah itu Kristen, sudah pasti. Itu dari awal. Kalau YouTube siapa bang? YouTube. Dia nggak tahu kalau YouTube penemu YouTube dia nggak tahu. Nggak tahu dia yang bikin YouTube itu siapa. Jangan-jangan dia baca bang. Siapa? Agamanya bukan Islam. Hah? Agamanya bukan Islam. Udahlah sampai Jadi paham ya Doni ya, bahwasannya para penemu-penemu itu semua dari ilmuwan Islam terdahulu gitu. Era Golden Age. Bahkan dulu Eropa itu susah untuk memahami bahkan bagaimana teori. Bahkan saking hebatnya Muslim di zaman dulu, setiap satu orang Muslim yang berjalan di daerah Eropa itu orang Eropa tuh akan berebut untuk menjadikan mereka tamu di rumahnya menginap. Saking mulianya ilmu yang dihasilkan orang-orang Islam terdahulu. Berarti salah ya bang kalau di internet penemu Facebook contoh itu siapa? Facebook nggak ada sangkut pautnya. Jadi gini. Tanya dia penemu alfabet itu siapa? Tanya dia. Nah, alfabet. Jadi alfabet nggak ada di Facebook sekarang. Facebook itu kan menggunakan sistem komputer, yang namanya komputer. Nah, komputer itu nggak akan mungkin tercipta kalau nggak ada yang namanya alfabet. Jadi bedakan dulu. Maksudnya gini bang, kan aku ketik tuh penemu lampu Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu mencuri. Jadi gini, kamu pahamin sejarah. Alva Edison itu bekerja sama dengan Tesla. Tesla dia pahamnya itu adalah untuk kesejahteraan umat. Sementara Thomas Alva Edison itu pahamnya adalah bisnis. Jadi yang dicuri Thomas Alva Edison itu dari pemahaman Tesla. Tesla sendiri itu menolak kekristenan meskipun dia Kristen. Nah, kamu tanya nih, kenapa saya paham itu? Nah, ya bang, mungkin apa? Mungkin aku cari tahu ini kan, ini Thomas Alva Edison. Nah, ini Tesla. Nah, ini Soeharto. Nah, jadi biar kamu paham gitu. Tesla sendiri dia gini. Nah, jadi gitu Doni. Jadi kita nggak bisa tuh melegalitaskan bahwasannya penemuan itu dari Kristen, dari ini itu dari Muslim, tokoh-tokoh Muslim terdahulu yang menemukan. Nah Doni, back to topic Doni. Oke. Lah kok diam? Kata tadi nggak mau sama Uni. Don, bangun Don. Iya kak. Iya jadi
data gitu. Gue mau bicara tuh aku juga ada datanya tuh bahkan. Don, bangun Don. Iya ya. Itu sih Kak, tadi yang aku kritik tadi itu hal yang dikatakan Uni Ripa itu katanya kan Yesus itu datang bukan membawa damai, melainkan Iya, membawa betul. pedang. Ya itu betul Don, betul itu Don. Itu kan Mungkin ayat bukan yang di dalam sampai- Bible. Itu letterlock loh Don. Enggak. Sekarang saya mau Letterlock tanya banget sama gitu kamu. maksudnya. Bang Don, sekarang saya mau tanya sama kamu. Itu ayat Bible bukan? Ayat Bible. Ya, itu kenapa kamu bantah ayat Bible? Sedangkan di Yohanes 5:34 apa kata Yesus? Aku tidak menerima kesaksian dari manusia, tetapi aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yesus itu sendiri yang menolak kamu bersaksi apapun bagaimanapun ucapan kamu tuh Yesus tidak akan mau menerima. Benar. Ya. Serius Maksudnya gini, dia mengambil satu ayat, kemudian di ayat berikutnya dia nggak baca gitu. Jadi kesannya seolah-olah Sekarang saya mau tanya sama kamu. Itu ayat Bible bukan? ya ayat Bible. Ya udah, ngapain kamu itu urusan kamu. Kalau kamu tidak menerima, ya itu urusan kamu. Itu ayat kamu kok. Kalau nggak dipotong, kalau dipotong jadi kesannya buruk. Iya, Tapi kalau itu nggak urusan dipotong- Anda, itu urusan Anda, itu Ya sih, Bible sama Anda, aja itu dengan urusan Anda. Uni Ripa. Kita itu bukan urusan kami, itu urusan Anda. Anda tidak mau menerima, itu urusan Anda, itu ayat Anda kok. Ngapain Anda repot? Kayak gitu. Iya, justru itu ayatku. Aku mempertanggungjawabkan kekristenan itu bukan seperti itu. Ya kalau Kan aku bukan begitu. kalaupun Anda bernarasi untuk apa ayat tersebut diperbaiki Jangan untuk dibela lah, apa? Yesus masa karena mengatakan itu Uni Ripa itu- tidak ingin kesaksian dari Anda. Udah cukup, udah selesai. Yesus menolak loh kesaksian dari siapapun. Termasuk Anda inilah. Ya udah. Aku ini Kak ya, aku izin turun tuh ada hotel satu lagi. Kemana Doni? Kan sama aku di diskusi apa Doni? Santai aja. Saya baru bangun Enggak, tidur. aku di chat sama ini ya Pak Istimewa katanya keluar katanya. Enggak, jadi gini, itu orang-orang yang ini saja sih. Abaikan aja. Kita hidup itu jangan mendengar kata orang, karena kalau kita hidup dengan mendengar kata orang, itu kita akan tersiksa. Jadi jadilah diri sendiri gitu. Jangan kayak orang bilang, ah kamu udah umur segini belum apa-apa, dia udah umur segitu udah bisa ini. Nah itu ngapain kita dengarkan? Masing-masing kita ada porsinya, ada kapasitasnya. Baik dalam ranah rezeki atau kita masing-masing punya ranahnya gitu. Nggak mesti di umur sekian harus begini, dia begini nggak mesti gitu. Jadi abaikan omongan orang. Jangan konsumsi omongan orang itu kepada diri kita. Itu akan memberatkan kita. Jadi kalau standar hidup kita itu adalah mendengarkan omongan orang lain, ya sudah, kita akan tersiksa. Kasih tepuk tangan dulu. Mam. Oh iya, Kasih tepuk tangan dulu. Ya, aku izin Bang ya ada urusan. Oke? Turun. Allahu Akbar. Lengket banget ya dokternya ya. Kalau kata Uni itu tebal kali lemaknya itu. Ada aja bahasanya Uni juga. Tebal kali lemaknya itu kan. Astagfirullahaladzim. Ya buat teman-teman yang dari Kristen yang di bawah, yang santun-santun aja silakan naik lah. Gak apa-apa, kita ngobrol santai, tukar pikiran gitu. Kalaupun mau berdebat, misalnya nih memang tipikal suka debat, ya bawa aja data. Gitu. Kalaupun nggak ada data, bertanya saja cukup. Simple kok. Kan Umma izin turun dulu ya. Ini Oh iya Uma siap. mau azan zuhur di sini. Mau zuhur. Bismillah. Zuhur. Oke Uma. Baik, ayo Bang Ade, Bang Iman. Ya makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Ade gimana tuh tanggapannya dengan yang tadi? Luar biasa, doktrinnya itu lekat banget.
Suara saya kedengaran nggak ya? Cuman pakai Kedengaran, ini. kedengaran. Ya. Ini ada Ganda nih. Ganda, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Ganda dari Protestan atau Katolik? Protestan. Oh, Protestan. Baik. Kita santai aja ya. Ngobrol, diskusi, tukar pikiran. Nah, Ganda kan menyimak tuh dari tadi di bawah tuh. Silakan coba. Gimana tanggapan Ganda? Biasa-biasa aja. Oke. Terkait judul, benarkah Yesus Tuhan? Itu menurut Ganda gimana? Apakah ada pembenaran atau sebuah hipotes? Kalau masalah kalau masalah Yesus adalah Tuhan ataupun Yesus adalah nabi atau utusan, itu nggak bisa saya bilang di sini. Saya cuman apa yang aku tahu aja, itu aja lah yang aku ikutin. Nah, nggak apa-apa. Kita nggak memaksakan kalau kamu memang kurang memahami dalam ranah Bible atau tidak hafal nih atau tidak paham, tidak pernah baca tuh nggak masalah. Berarti kita gunakan ranah akal, logika di sini. Gini dia bang. Sebenarnya saya sebagai Kristen agak membingungkan sih, Bingungnya di mana tuh? Gini dia, kan? Tapi orang-orang yang di bawah yang lagi nonton yang Kristen ataupun non Muslim, jangan sakit hati kawannya. Aku cuman merasa bingung aja. Tapi kalau dikatakan oi Ganda, ku kasih kau 1 M dan satu lagi mobil mobil Alphard dan satu rumah yang besar cukup untuk 3 keluarga tinggal di sana. Kau masuk ke Islam bilang gitu ataupun kayak mana? Aku nggak ada niat ke sana ataupun malap. Jadi keyakinanku dari orang tua aku belum lahir sampai sekarang, dari nenek moyang Kristen, aku udah Kristen ya kan, Protestan. Jadi kalau masalah untuk pindah agama apa segala macam, otakku pun sedikit nggak ada ke sana. Jadi yang membuat bingungnya aku memang kalau orang Islam ini maksa kali Yesus itu adalah utusan. Coba dibaca di dalam Alkitab ini dan apakah dia Yesus? Apakah dia Tuhan? Bukankah dikatakan dia cuma penyampai firman-Nya Tuhan? Bukankah apa yang difirmankan Tuhan itu yang dikatakannya para sama manusia? Aku cuma mengatakan apa yang diperintahkan kepada aku. Bukankah cuma itu dibilangnya? Jadi siapakah Tuhan ini atau segala macam dia bilang gitu? Di situ aku satu bingungnya kan. Cuman kalau aku ikutin memang betul kepercayaan kami itu Yesus kan. Jadi kami kalau masalah Muhammad kami nggak tahu, cuman kepercayaan kami Yesus. Jadi kalau yang namanya Yesus kepercayaan kami Kristus, Kristen, kami mengikuti Yesus. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu yang kami ikutin. Kami menyembah Yesus, memuji Yesus, memuliakan Yesus karena dalam nama Bapa. Jadi kami yang agama Kristen ini tidak terlalu memikirkan untuk iya kan aku harus agama inilah, iya kan aku harus mau pindah ke agama inilah, bukan kayak gitu. Jadi memang betul Alkitab ini dalam terjemahan bahasa Indonesia itu buatan manusia, memang betul, tapi sesuai dengan ajaran dari perjanjian lamanya kitab Kejadian sampai perjanjian barunya kitab Matius sampai ke Wahyu, semua yang dikatakan itu betul juga. Betul semuanya. Jadi kalau masalah untuk mengikutinya, aku baca Alkitab tuh ataupun apa itu sekalian menyimak, ada akal untuk menyimaknya sebagian. Tahu aku kemana ceritanya apa segala macamnya. Jadi yang namanya aku menyembah Yesus wajar karena memang itu yang kuikutkan, bukan dengan nama Allah dan bukan dengan nama Allah dan bukan dengan aku percaya kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
bukan dengan aku percaya kepada Muhammad itu salah, bukan kayak gitu. Cuman aku percaya kepada Allah dan Yesus, itu aja. Tapi gini Bang Gandeng, sebentar sekali gitu Tuhan itu sempat di bumi gitu ya. Artinya kan cuma 3 tahun yang terikot. Ibaratnya saya kelas 1 SD masuk SD kelas 1, kelas 3 udah selesai. Jadi saya pun bingung, ini yang kemarin ngaku utusan, yang ngaku Tuhan itu sekarang mana gitu. Ibaratnya gitulah kalau saya hidup tahun itu ya. Dan kalau kita lihat dari rekodnya mungkin usia yang hilang dan sebagainya, itu kok bisa gitu Tuhan yang sedemikian powernya Tuhan kok sejarahnya banyak yang hilang. Dan jangankan itu, tanggal lahirnya pun belum ada yang pasti. Jadi Tuhan yang tidak pasti itu menurut saya. Tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail dia pastinya tanggal sekian tuh lahir tuh. Enggak ada. Lanjut. Memang betul, saya paham itu, Ade. Tapi aku yakin Ganda akan menjelaskan bagaimana sejujur-jujurnya hati dia. Tapi memang betul yang kamu sampaikan itu, Ade, tadi. Itu memang sesuai keadaannya, memang sesuai kenyataannya. Iya, Arga, selamat siang. Siang Bang. Ya, dari Islam atau Hindu? Islam Bang, Islam. Oh, Islam, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Iya, bonenya Islam nanti boleh di bawah dulu ya. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kursi memang spesial ini untuk Kristen malam ini, siang ini gitu. Dan Ganda ini salah satu Kristen yang jujur ya. Dia jujur bahwasannya dia bingung, tapi memang gak masalah kamu gak ada niat ke Islam karena la ikrara fid din, tidak ada paksaan dalam Islam. Dan satu yang dipahami Ganda, jadi Islam itu nggak pernah bayar orang 1 rupiah pun untuk masuk Islam. Itu satu. Tapi kalau di Kristen itu memang ditawarin. Bang Christian. Gimana? Bang Christian. Dalam ajaran sesungguhnya agama itu tidak menjamin masuk surga. Jadi ini tergantung itu kita. Itu agama kamu. Tunggu. Itu ajaran kamu mungkin. Di Islam jelas syarat masuk surga adalah bertuhan. Tuhan mempunyai agama yang diridoinnya. Yang namanya godaan dajjal, godaan setan, yang namanya kayak gitu pasti ada pengakuan masuklah ke sini agar kamu masuk surga. Pasti ada akuan-akuan kayak gitu. Jadi kalau yang namanya pencobaan dalam hidup ini, itu aja apa yang kami ketahui dan kami bawakan. Jadi biarpun dikatakan agama itu tidak menjaminkan surga, kita pun nggak tahu juga Abraham agama apa dulunya. Kita pun nggak tahu juga. Naik kan dulu Kang Kian Santang itu Iman, mau naik dia tuh. Kena report katanya, Iman. Ya. Kena report ya. Dia di Jambang nggak bisa soalnya. Ya, jadi Ganda di Islam ya satu-satunya agama yang memang hanya diridoin sama Tuhannya, sama Allah ya hanya Islam. Al-Imran 19. Inna dinal indallahil Islam. Hanya Islam agama yang diridoin Allah. Jelas ada ayatnya gitu. Nah kalau di Kristen, bagaimana mungkin kamu yakin sementara tidak ada dikatakan bahwasannya kamu harus Kristen untuk masuk surga? Kamu harus mengimani Yesus untuk masuk surga. Tapi kamu imani, meskipun kamu ragu. Inilah memang perdebatanku sama syair berdarah dulu kan. Aku tahulah kemana orang Kristen ini. Kalau kita gampang kali keras suaranya, gampang kali untuk macam membentak kita gitu. Pas aku bilang gini, tapi kenapa ya ini namanya hari itu siapa? Don Juan Juntak, ya kan? Entah dia itu di atasnya dosen ataupun di atasnya pendeta atau kemana kan nggak tahu juga lah. Cuman aku bilang gini, yang aku bingungkan tulang, aku kan dia kan orang Batak Juntak, memang mamaku baru Juntak kan, aku panggil dia tulang. Jadi ataupun paman, yang membingungkan aku paman tulang,
kenapa lah kalau pas hari kelahirannya Yesus selalu dikatakan kayak gini, ya Tuhan Allah kami mengucapkan terima kasih Engkau telah mengutus Yesus untuk kami. Itu bilang gitu. Kau pun tolol segala macam gini. Jadi aku pun jadi merendahkan diri. Jadi kalau misalnya agama itu baik, ngapain pula dibingungkan pula kita untuk mempelajari agama itu? Aku bilang gitu. Kan kayak aku memang tolol memang aku. Pas yang bilang tulang itu aku tolol. Cumannya apa yang ku baca, apa yang ku ikutin, pasti kan aku kan kalau aku membacakan tentang sekolah gitulah kan, kalau guru mengajarkan kan aku pun mengikuti pelajarannya kan pasti ku bawakan logika aku untuk dari mana dapat jumlahnya segini, dari mana dapat segininya. Gitu juga kalau dalam agama ini, dari mana dia ada Tuhan ya mengutus Yesus dalam hati awak kan, terus dari mana pula kok bisa kayak gitu kata-katanya ya dalam hatiku juga. Masa Yesus mati naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapanya, apalah maksudnya lagi dalam hati awak kan. Terus aku tonton di ceramahnya Blender, di ceramahnya Kristen, semuanya ceramah-ceramah yang di amal-amal ini, di komal-komal ini ku ikutin gitu. Ada yang membacakan Alkitab, ku ikutin, ku baca lula, ku ikutin, keluar aku sebentar dari komal ini, ku baca Alkitab itu, ku tengok, oh iya betul juga dalam hati awak. Kan seperti yang dibilang itu dalam Matius 12 ayat 49 itu, aku cuma menjalankan apa yang dikatakan kepada aku gitu. Aku cuma menjalankan perintah yang udah diperintahkan pada aku gitu. Loh, apa maksudnya dalam hati awak? Kalau yang betulnya ngapain pula membingungkan dalam hatiku? Tapi katanya tulang juntak kayak gini dalam hatiku. Jadi kalau yang namanya agama-agama kayak gini cuman aku sering-sering nonton aja, tengok aja apa yang ku tahu, apa yang sepengetahuanku. Kalau ku bilang nanti gini, iya Bang Christian, memang betul Bang Christian, Yesus itu adalah utusan. Aku bilang gitu. Gimana nanti jiwa-jiwa orang yang nonton ini sama aku? Babilah kau kawan, pergilah kau dari ke neraka sana, bilang nanti gitu sama aku. Yakinnya aku. Jadi aku cuman apa yang ku tahu kayak gini, biarlah aku sendiri yang tahu. Kalaupun aku kan Kristen itu artinya Kristus. Jadi yang namanya Kristus ini, aku cuman panggil dengan gelar itu aja. Jadi kalau masalah pemikiranku dalam ibadah, kebaktian segala macamnya, itu aku yang tahu. Ada yang tidak masuk akal. Sorry. Semua sih nggak masuk akal sih, saudara. Tapi nggak apa-apa, kita luruskan. Apa enak kan kalau di orang Muslim tuh, kamu ketika curhat apa yang ada di hati kamu itu kita biarkan, kita dengarkan. Jadi tempat menghilangkan stres tuh hanya dua sih, nggak perlu ke psikolog. Pertama, kursi Indomaret. Kedua, room Muslim. Ketika kamu sedang gusau dengan hati kamu. Ya, Ganda. Pertama, Uni mau masuk nggak, Uni Rifa? Nanti aja. Rolling ya. Lanjut, Bang Christian. Pertama, Ganda. Jadi ketika mulut berbohong, tapi hati nggak bisa berbohong gitu. Meskipun kamu katakan tidak, tapi kalau hati mengatakan iya, ya itulah kebenarannya. Ya nggak, Ganda? Yoi. Iya, jadi hati itu sama sekali nggak bisa bermanipulasi hati itu. Ketika benar akan dibenarkannya, ketika dia merasakan kasih sayang, hati itu akan menyayangin. Dan ketika disakiti, hati itu akan membenci. Itu hati. Jadi sikap itu akan ditunjukkan dengan hati yang jujur gitu. Meskipun mulut berbohong, tapi perilaku akan sejalan dengan hati kamu. Itulah. Nah, dan ini adalah kejujuran kamu, Ganda. Meskipun saat ini kamu mengatakan, ya aku nggak mau kamu Muslim, ya itu hak kamu, itu free will kamu. Dan Islam nggak pernah mengajak-ngajak orang, kamu mau masuk Islam nggak? Ayo masuk Islam, itu nggak pernah. Ganda. Nah, kamu mengatakan kamu hanya mengikuti Yesus, tapi secara aktual, kalau kita bicara kekristenan, justru yang kamu ikuti adalah ajaran Paulus.
satu pun ajaran Yesus tidak ada diikuti dalam kekristenan. Sampai situ dulu kamu setuju atau tidak? Ada aku ikutin. Apa? Sebutkan salah satu aja yang kamu ikuti dari Yesus. Itu aja. Dalam doaku cuman ini aja. Hanya dalam nama Allah Tuhan kami dan dengan perantaraan Yesus. Amin. Itu aja. Di Jadi mana artinya mengajarkan jadi itu artinya, coba? Jadi artinya aku yakin Yesus itu datang ke bumi ini yang lahir dari rahim Maria, diutus oleh Allah akibat dosa-dosa manusia ini. Jadi dia yang membawakan firman-firman Allah yang telah diperintahkan sama dia. Dia hanya menjalankan aja agar semuanya orang-orang di inilah aku bilang nggak banyak melakukan dosa. Jadi gini, Ganda, kalau kita bicara firman, semua nabi, semua rasul itu menjalankan itu. Nabi itu belum tentu rasul sebagai nabi. Yesus sendiri itu gelar rasul. Jadi rasul sebelum dia ada namanya Musa, itu juga udah menubuatkan di dalam Ulangan 18 nomor 18 bahwasan memang akan ada nabi dibangkitkan untuk mereka, untuk saudara mereka. Ini sama seperti kau Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada umatnya apa yang kuperintahkan kepadanya. Jadi setiap utusan, setiap yang diutus itu di mulutnya ada firman Tuhan. Artinya mereka sebagai juru, sebagai wakil. Karena kalau namanya juru selamat, artinya dia bukan sang penyelamat. Dia hanya sebagai wakil dari sang penyelamat tadi. Sampai situ pahami dulu. Seperti juru bicara, artinya perwakilan. Gak mungkin Tuhan langsung hadir ke bumi, makanya disampaikanlah juru Tuhan ini. Nah, kenapa harus manusia? Ya karena manusia dia mengerti kalau Tuhan memberi perwakilan dalam bentuk hewan, manusia kan gak akan mau mengimani. Kalau Tuhan memberi perwakilan dalam bentuk malaikat, bisa jadi malaikat itu yang akan dianggap sebagai Tuhan karena berbeda wujudnya dengan manusia pada umumnya. Makanya yang dijadikan itu adalah manusia agar sampai pesannya kepada sesama manusia. Sampai situ logikanya masuk ya, Ganda ya? Iya, aku mau tanyakan sama Bang Christian. Yang Bang Christian bilang tadi diutus sebagai juru selamat, berarti maksudnya Bang Christian tadi dia mati untuk menebus dosa gitu? Gak ada, satu pun gak ada istilah mati untuk menebus dosa tuh gak ada. Kamu mau baca di Bible, mau yang dipalsu sekalipun, original sekalipun gak ada. Maksudku mana tahu ke situ pikirannya Bang Christian. Memang aku sepikiran sama Bang Christian. Di yang namanya dia mati menebus dosa. Bukan di situ ceritanya. Selama hidupnya dia memberikan jalan. Itu aja nya. Selama hidupnya dia memberikan jalan. Benar. Udah mati dia menebus dosa. Bukan. Gak ada yang namanya biar mati. Bukan ada. Pikiran logika. Mohon maaf untuk Kristen yang ada di sini. Iya nggak apa-apa. Kamu jujur kok. Aku suka sama kamu. Jadi kamu jujur. semasa hidupnya aja dia menunjukkan kuasanya Allah yang berjalan di air lautan. Yang berdoa sama Tuhan menjadikan 5 roti dan 2 ikan menjadi sisa 12 bakul. Terus yang berdoa di Gunung Sinai yang berkata, ya Bapa kehendakmu yang terjadi bukan kehendakku. Terus yang berdoa semasa di kayu salib. Itu aja. Masya Allah. Jadi apa yang kita sesungguhnya itu, kalau yang namanya kau tahu semuanya ya Ganda. Alhamdulillah ya Allah, sinilah masuk ke Islam gitu, enggak lah Bang. Jadi aku apa yang ku tahu ini aja yang ku jalankan pulang itu. Ada juga kawan aku merantau di Pekanbaru, baru 2 bulan aku di Medan ini. Ada ayah angkatku namanya Papa Putra, ayah angkatku itu. Jadi dia sering kalinya telepon aku dari Pekanbaru ke sini, minta pulsa kadang, minta paket kadang. Ayah angkatku lah selama di sana, orang Minang, asli orang Minang ini, orang India. Asli dia orang Minang. Dia orang Medan, memang orang Medan. Cuman dia nikah sama orang Pariaman. Mama angkatku itu. Aku tinggal di rumahnya selama 6,5 tahun, 6 bulan hari itu. Orang itu makan apa yang mereka makan, itu yang aku makan. Jadi orang itu bilang, kenapa enggak Muslim aja katanya gitu. Enggak lama. Aku udah tahu, biarpun aku berdebat sama Kristen, aku merendahkan diri aja lah, nggak mau aku berdebat sama Kristen. Nanti kalau aku berdebat sama Kristen orang itu pasti keras gitu. Nah.
kita seorang-seorang aja ini ya. Kita seorang-seorang aja. Jadi nggak masalah loh kalau kamu nggak nio tuh ke Islam. Tak ada pasangan itu. Nah, jadi gini kan. Iyo. Mbak. Kematian itu tahayul atau kebenaran? Maksudnya? Yang namanya mati itu benar atau tidak? Atau itu palsu itu? Atau memang nyata adanya kematian itu? Mati Nyata. Ada kan, semua orang pasti mati. Bahkan semua yang hidup pasti akan mati. Iya. Iya, jadi satu-satunya tujuan manusia hidup hanya untuk mati. Itu hukum yang tetap itu, nggak bisa dibantah. Nah, kamu percaya adanya hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian. Kamu percaya itu kan? Iya. Nah, dan kamu percaya bahwasannya memang ada satu Tuhan. Iya kan, Ganda kan? Yoi. Nah, artinya kehidupan itu sementara, akhirat selamanya. Nah, ketika kamu percaya bahwasannya ada kehidupan setelah kematian, artinya hanya ada satu Tuhan yang menghadirkan akhirat yang benar. Itu logik pertamanya. Yang kedua, salah dalam bertuhan artinya kita bakal fatal nanti di kehidupan setelah kematian. Bisa jadi kita menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan, golong-golongan yang tidak diridhoi oleh Tuhan. Yaitu dengan kata lain dalam kalau kita bahasa kiasannya neraka gitu. Tempat penghukuman gitu. Tapi kalau kita beriman kepada Tuhan yang benar, kita akan berada di pihak Dia, akan berada di orang-orang yang disayangin Dia, atau dalam bahasa kiasannya surga. Ya nggak, Ganda? Nah, jadi kita nggak bisa, meskipun hati kita mengatakan, aku nggak mau pindah ke sini, aku nggak ada memaksakan juga. Kamu mau ke agama manapun, kamu mau ke Hindu silahkan, ke Buddha silahkan, ke Islam silahkan, kamu mau ke Katolik, upgrade ke Katolik, kamu silahkan. Itu hak kamu. Nah, tapi permasalahannya kita nggak bisa berbicara seperti itu. Kalau kita berbicara seperti itu, ya cukup ateis saja, berbuat baik saja, nggak perlu beribadah. Karena tujuannya beribadah adalah agar kita menyembah Tuhan. Kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan ibadah itu adalah perintah tetap dari Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mengakui Dia. Kalau kita hanya hidup untuk memuja-muja Tuhan, ya nggak perlu gitu. Ngapain ada agama? Puja aja Dia. Seperti itu. Dan tujuan ibadah itu di yang memberikan sama pengemis pun dibilang juga ibadah, itu kan termasuk ibadah juga, amal ibadah. Dia itu satu-satunya yang menganggap berbuat baik itu ibadah ya hanya Islam. Kalau agama itu hanya masuk dalam ranah moralitas, moral. Dia itu artinya ya sudah, kamu berbuat baik, semoga Tuhan membalas kamu. Itu di agama lain itu hanya beranggapan bahwasannya ya sudah, kamu sudah berbuat baik. Karena kamu manusia, mereka manusia, semoga Tuhan membalas kamu. Tapi kalau di Islam itu jelas masuk dalam ranah ibadah. Ketika kita berbuat baik, itu masuk dalam ranah ibadah, ada nilai plusnya. Tapi coba di agama lain, ada nggak itu? Di ranah pahala ketika kita berbuat baik, nggak ada. Nah, makanya saya katakan kalau kamu hidup hanya untuk berbuat baik, tidak memikirkan bagaimana tentang surga neraka, ya ateis saja, jadi ateis cukup. Nggak perlu beribadah, nggak perlu menyembah, cukup berbuat baik kepada dunia ini, kepada sesama manusia. Dan kamu tidak mengharapkan pahala ataupun dosa. Di dalam kitab kami kan ada dia roh Allah yang firman itu datang bersama dengan Allah, dan Allah itu datang bersama dengan firman, dan firman itu menjadi manusia. Kan itu ada kan? Nggak ada. Tapi dalam Yohanes 1 ya. Dalam komalnya siapa itu ya? Komalnya ada di situ, komal Islam juga sih, datang Kristen membukakan ayat Alkitab itu dalam Matius itu, dalam mana itu, dalam Lukas, lupa aku. Ada di situ tulis seperti itu. Jadi kan kalau aku ikutin terus kan makin nggak ingat lagi aku di mana letak kepala aku, udah pusing. Iya, jadi itu doktrin. Mana ya dalam hati awak? Gini. Itu kan yang pada mulanya adalah logos itu bersama dengan theos, dan theos itu menjadi logos itu kan. Iya itu. Hanya satu-satu. Terus masuk di doktrinnya itu di 14-nya tuh yang
Firman itu menjadi manusia, diam di antara kita. Itu doktrin. Jadi gini, ini kita runutkan dulu pemahamannya. Jadi, yang dimaksud di situ firman Allah turun kepada manusia. Manusia ini bukan manusia sembarangan, sudah pasti manusia pilihan. Manusia pilihan disebut nabi atau rasul atau utusan. Agar apa? Agar mereka menyampaikan ulang apa yang difirmankan oleh Tuhannya, disampaikan ulang kepada umatnya. Nah, makanya kalau kita mau lebih jelas, itu ada di Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, udah ku sampaikan nih kepada mereka. Dan mereka yang telah mendengar. Uni mau ke pasar dulu ya, Dek ya. Gimana Uni? Mau ke pasar, Dek. Ngapain? Ke pasar? Beli ikan, Uni. Pengen jadi istri soleha, pengen masak. Menikah lah makannya Uni. Biar ada yang dimasakin. Nanti lah, insya Allah nanti lah. Belajar dulu masak. Uni belajar dulu masak, baru nanti. Uni sekarang nggak ada banyak-banyak. Siapa cepat dia dapat, iman itu aja sih. Yup. Cepat-cepat dia dapat. Wow. Iya. Proposal pertama yang diajukan itu yang langsung diiyakan gitu kan Uma. Mana Uma tadi? Menekankan banget ya keburu-buruannya. Iya. Iya. Soalnya susah Dek, masalah kebutuhan ya Dek. Ini bukan masalah keinginan Dek, ini masalah kebutuhan ya. Ya, kebutuhan jasmani dan rohani ya ini. Enggak, ini lebih kebutuhan jiwawi sih. Oh, butuh belayan berarti memang. Bukan. Itu jasmani kalau belayan. Di jiwawi. Aku nitip ya. Apa? Martabak telur 5.000 goceng. Apa kau pikir aku tukang martabak telur? Enggak kan, Umi kan mau ke pasar. Aku nitip ya. Ya pokoknya siapa cepat dia dapat, dah itu aja lah. Iman, Ya udah, tekankan aku 3 kali ya Iman. belum Siapa minta. cepat dia dapat. Renungkanlah Iman ya. Siapa cepat dapat udah. Iman ya. Iya. Itu harus ada promo sih. Dalam marketing tuh ada sistem promo namanya. Jadi ya siapa cepat dia dapat. Itu aja ya. Oke, baiklah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya apa? Siapa cepat dia dapat. Itu maksudnya proposal pengajuan dana untuk kita besarkan menjadi perusahaan besar, mengalahkan perusahaan Rothschild gitu loh. Bukan. Gitu maksudnya. Karena ini lagi dunia perbisnisan gitu. Ini kebutuhan masyarakat sebenarnya. Itu rebutan bansos, siapa duluan dia dapat. Ayo gitu lah, pandai pun deh ya. Assalamualaikum. Turun deh Dek ya. Ini mau pas dulu. Nih, Nanti mau masak ini. warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Iman, pernah makan ini nggak? Pernah makan sup ikan nggak? Pernah lah sup ikan. Yongki. Nah itulah yang Uni mau bikin. Ya nanti Uni posting di ini ya, di story ya Iman ya. Oke, siap ini. Promosi Kalau bisa ikan itu dibagi jadi banyak gitu. Hadirkanlah mukjizat. Ikan itu dapat dibagi rata. Roti maksudnya diturunkan dari langit lah. Assalamualaikum, bye bye semuanya, sehat-sehat semua kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya nanti Bang Ade nyambung ya. Saya nanti mau ke gereja Alika sebentar. Nanti bentar lagi. Nah, tadi sampai firman ya. Jadi ganda. Mereka yang diutus itu adalah tugasnya menyampaikan ulang firman yang disampaikan oleh Tuhannya. Kan sudah saya terangkan tuh Yohanes 17 nomor 8. Itu boleh kamu catat, boleh kamu renungkan gitu. Jadi di situ mereka itu menjalankan misi, tugasnya. Satu-satunya adalah menjalankan misi di dunia ini. Ada misi khusus. Aku sebenarnya udah lamanya aku tentang tahu diriku sendiri siapa aku. Udah lamanya aku gitu. Pernahnya aku berdebat sama Kristen tuh Bang. Memang aku jarang baca Alkitab kan. Cumannya kalau ikutin logikanya Alkitab dari khotbah, dari Alkitab, sebagian Alkitab yang ku ingat lah. Aku bilang gitu. Pernahnya aku berdebat sama Kristen kayak gini ceritanya. Orang ini berdoa, dia manggil Allah, dia manggil Tuhan Yesus, dia manggil Roh Kudus. Jadi pas ku tanya gini, sebenarnya Tuhan siapanya aku bilang gitu, siapanya Tuhanmu bilang gitu, Tuhan Yesus katanya. Tapi kalau
dalam Alkitab kita sebagian mengatakan dia utusan, bilang gitu. datang kau nih, kau pun udah salah, nggak kau baca semua segala macamnya, katanya sama aku. Bukan, aku yang topik-topiknya secara logikanya yang nyampe-nya ke jiwaku lah, aku bilang gitu. Kena sama aku bilang gitu. Kenapa rupanya katanya gitu. Jadi kayak mana kalau misalnya datang firman Tuhan mengatakan akan kuutuskan nabi terakhir, katanya gitu sama kalian. Aku lah misalnya nabi itu. Enggak mungkin lah kalian bilang, ya Tuhan kami gandas tumeyang, ampunilah dosa aku. Enggak mungkin kalian bilang gitu, aku bilang gitu. Tapi kalau kalian bilang, ya Allah ya Tuhan kami, dan dengan perantaraan gandas tumeyang, amin, kalian bilang gitu, bisa lah aku terima, aku bilang gitu. Cuma kalau namanya kayak doa-doa yang kayak gitu-gitu, kok bisa bingung, aku bilang gitu. Kau pun bodoh kali, makanya sering-sering kau berdoa bertobat, katanya gitu sama aku. Aku sering bertobat, cuma apa yang aku tahu dari ajaranku sendiri itu yang kubawakan, aku bilang gitu. Oke, kalau kita jujuran nih Ganda, jujuran aja nih ya, lepaskan dulu doktrin, tapi dari hati kamu, sebenarnya di Kristen hati kamu berapa persen udah? 100%. Ketika masih ada keraguan, itu bukan 100% namanya. Kan aku sendiri yang tahu, aku sendiri yang baca, yang bawakan logika aku sendiri. Kalau yang lainnya nggak mau tahu aku. Nah, tunggu ya, ini ada Dokter Benar. Selamat siang. Selamat siang. Dari Islam atau Kristen? Ya, selamat siang. Halo. Dari Protestan atau Katolik? Protestan, oke. Ya. Kita ke Ganda sebentar ya. Ganda. Yup. Ya. Jadi iman itu begini. Iman itu harus berdasarkan ilmu yang menghasilkan bukti. Sampai situ kita sepakati dulu tuh, setuju atau enggak? Setuju, Paman. Iya, karena kalau kita hanya mengimani saja, iman buta gitu. Kalau kita iman tanpa adanya paham kenapa kita harus mengimani itu, ya mending kita ngimani satanisme atau satanik atau apa itu yang lain-lain tuh, karena nggak ada pembuktian. Jadi adanya ilmu yang menghasilkan bukti itu akan menjadikan iman. Contoh, ilmu itu katakan ilmu matematik. Ilmu matematik itu mengajarkan bagaimana penjumlahan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, adanya satu bilangan ditambah satu bilangan menjadi angka 2 dalam jumlah bilangan, itulah hasilnya itu. Nah, itulah buktinya. Jadi bukti adanya 2 dari 1 tambah 1 itu dapat dibuktikan dengan ilmu matematika. Sehingga ketika ada jawaban, maka jadilah keimanan. Kita percaya nih, ya benar 1 tambah 1 sama dengan 2 dan kita mengimanin itu. Nah, begitu juga dalam beragama. Iman itu nggak bisa iman buta, iman kosong, iman tanpa bukti. Iman yang 100% adalah iman yang mampu dijelaskan, iman yang berdasarkan ilmu yang menghasilkan bukti. Kenapa kita mengimani ini? Apa dasarnya? Oh, ada buktinya di mana di sini kita jelaskan dengan keilmuannya. Tapi itu masuk akal ya, Ganda ya. Nah, itu nggak akan bisa dibantah karena itu memang ranah logiknya, ranah kebenarannya. Nah, makanya kalau ditanyakan, gimana, kenapa dia dibenarkan bahwasannya Yesus adalah Tuhan? Kenapa dibenarkan bahwasannya Yesus adalah dialah yang maha kuasa? Tapi ketika ditanyakan itu tidak mampu menjelaskan, ada keraguan-raguan, bahkan saling bertolak belakang, ada kontradiksi, bahkan hegemoni, silogisme. Sorry dulu. Siapa yang bilang Yesus itu maha kuasa, bro? Yesus Tuhan atau tidak? Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berkuasa. itu maha kuasa atau tidak? Sedangkan kuasanya itu diminta lagi dari Bapa. Jangan kemana-mana dulu, sabar dulu. Aku tanya dulu, Yesus Tuhan atau tidak? Itu dulu dijawab. Iya, Yesus Tuhan. Udah simpel, stop. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Aku tanya dulu nih ya. Tolong jawab satu aja, Yesus Tuhan atau tidak? Iya atau tidak? Yesus Tuhan. Oke, stop sampai situ. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Jawab dulu. Gimana? Yesus Tuhan. Aku nggak bicara Yesus. Aku nggak bicara Yesus. Aku bicara Tuhan sekarang. Tuhan itu maha kuasa atau tidak? Jawab.
Dia tidak Tuhan itu bagi kami itu sesembahan. Sesembahan itu adalah media perantara dari Iya, paganisme, paham pagan tuh kan, berarti menyembah berhala berarti kan pakai media. Yang dalam orang yang beragama itu menyembah berhala. Di mana kami menyembah berhala? Kamu katakan pakai media untuk menyembah Tuhan, ya itulah pagan. Kamu pakai berhala, itu faktanya, dan kamu menyebutkannya tadi di jam 12:18. Anda bedakan kesembahan dengan menyembah. Kesembahan itu berbeda. Aduh kawan. Di mananya kamu ini? Di mana kamu Pak? Kalau kamu memang pernah belajar, di mana kesamaan sesembahan dengan menyembah? Menyembah itu kita itu menyembah secara langsung dengan istilahnya ada patung seperti orang Buddha, orang apa itu namanya menyembah. Sedangkan sesembahan itu adalah sebuah media kita melalui perantara kita itu Yesus Kristus. Ini tadi biar sampai doa kami itu. Ini maksudku tadi. Gimana Ganda? Coba. Kamu malu nggak dengan itu Ganda? Coba Ganda. Siapa Tuhan? Yesus. Siapa Elohimmu? Ya Bapa. Itu simple jawabannya. Tapi kalau Anda katakan karena kami dalam agama kami haram kali kami menyebut nama Allah yang Maha Kuasa itu. Haram kali. Dalam makanya kami Ganda, aku potong dulu ya. Sama sekali nggak ada istilah Allah dalam kekristenan. Adanya Allah itu dibawa oleh penjajah Belanda. Udah, kamu mau ke Eropa sana atau ke Vatikan sana, nggak ada istilah Allah. Bahkan Paus Vatikan yang datang ke Indonesia ketika disebutkan Allah, dia terkejut itu. Siapa? Kenapa kok tiba-tiba ada nama Allah di kekristenan? Itulah doktrin yang diajarkan oleh para penyesat di gereja sana. Halo. Itu nama Allah itu nama Tuhan Muslim. Yang bawakan Allah dalam Alkitab itu bukan orang Belanda, bro. Itu orang Melayu sendiri, bro. Nggak ada orang yang membuat yang meminjam kamu dengarkan dulu ya. Itu meminjam bahasa pada saat itu. Bahkan di Malaysia sendiri itu sudah dilarang pengguna kata Allah. Karena apa? Berdirilah di kaki sendiri dalam beragama. Nggak perlu mencuri-curi bahasa orang. Nggak perlu mencuri-curi bahasa keimanan orang. Memakai nama-nama Alkitab, Rasul, Firman, Roh Kudus. Itu kan bahasa-bahasa Islam. Bahasa yang ada pada Al-Quran dan Hadis. Nabi. Kenapa nggak memakai bahasa sendiri gitu? Menyebut Theos, Logos, Kurios. Simple kan? Jangan. Jadi kasihan di kalian. Contoh kayak Ganda, korban dari doktrin yang disampaikan oleh mereka penyesat gitu. Demi keuntungan perpuluhan, tapi menyesatkan dengan yang tidak ada diada-adakan. Aku berani frontal karena itu tidak sesuai dengan kebenarannya dan bisa diuji itu. Dalam ranah kristologi, kita menggunakan kaidahnya, sejarahnya, bahasa aslinya. Bahaya seperti itu. Allah yang kekal. Allah itu bahasa umat Islam. Dan Islam ya akan marah. Masa Allah itu punya anak? Masa Tuhan itu nggak maha kuasa? Masa Tuhan punya kelamin? Punya lato-lato? Masa Tuhan digantung? Masa Tuhan digantung nggak pakai baju? Hanya kelaminnya saja ini tutupi oleh kain. Artinya hanya kelamin yang suci gitu. Badannya nggak suci, rambutnya nggak suci. Masa dihinakan Tuhan seperti itu ya? Islam akan marah nantinya tuh. Sorry bro, kalau agama mengajarkan kebencian bro, tinggalkan agamamu itu bro. Itulah saya katakan kepada Anda. Karena kami itu ya dalam Kristen itu nggak pernah diajarkan dengan kebencian. Kalau agama dulu. Makanya itu, kalau kamu bicara seperti itu, maka kamu tinggalkan kekristenan. Karena dalam kekristenan di Samuel 15 nomor 3 itu diajarkan, jadi pergilah, dengarkan ya, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan padanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang sedang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai, bantai semuanya. Itu lebih dari kebencian, diajarkan untuk membunuh semuanya, mau anak-anak, mau orang tua, laki-laki, mau hewan, semua dibantai. Itu jelas kebencian diajarkan oleh kitabmu di Bible, di Samuel 15 nomor 3. Itu kebencian, tinggalkanlah.
Masalahnya kenapa tuh? Lama bro, itu perjanjian lama. Kamu itu Iya lama gimana kamu ini di Al-Quran masalahnya karena apa itu, seperti itu. Paman? Gimana? Masalahnya karena apa itu? Kan Allah Tuhan juga kan kemarin kan Tuhan juga kan di zamannya Musa kan memusnahkan orang Firaun. Memusnahkan orang Firaun, dibantunya Nabi Musa untuk memusnahkan itu. Jadi ini kan karena masalah apa? Karena karena Firaun udah menganggap dia tertinggi, dia segalanya, makanya dibuatnya kayak gitu. Jadi masalah Samuel tadi ini masalah apa itu makanya dibuat kayak gitu, dibunuh-bunuhnya apa jangan-jangan semuanya itu orang-orang berdosa yang mau kayak gitu juga. Kan kita nggak tahu. Makanya aku bilang masalah apa itu kan makanya dibunuhnya anak-anak semuanya segala macam. Karena apa? Kalau tahu dalam Samuel baca dari atasnya Paman, jangan cuman apanya aja. Nah ini biar paham ya. Nah itu hanya salah satu dari ribuan surat yang ada pada Bible dengan ujaran kebencian. Bahkan lebih ke ranah pornografi. Maaf bukan menghujat, tapi bisa ditunjukkan dengan data. Jadi hujatan itu ketika tidak mampu menunjukkan data. Tapi saya berani mengatakan itu karena saya memang memegang datanya. Saya hafal itu, di mana tertulis, saya paham itu. Dan saya bisa tunjukkan, dan itu memang akan melukai hati nantinya tuh. Ketika kebenaran itu sesuai dengan apa yang pada kitab, tapi itu tidak sesuai dengan doktrin dari para pendeta. Halo, sebentar ya bro ya. Yang Anda katakan semua itulah kitab itu tidak menyimpan suatu kebohongan. Makanya bentar, semua itu Bung Ade. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Ambil alih ya. Tapi itu semua diceritakan, semua Saya izin masalah 20 menit zaman dulu itu masalah Aduh, ini benar belum? Bung Ade, ambil alih ya. Saya izin 20 menit ke gereja alih kelas ya. Iya. Oke. Aku tadi nggak nyimak soalnya. Iya, ditanya ulang aja nih. Oke, lanjut. Halo, suara saya kedengar nggak ya? Saya bingung ini Kristian ini. Kristian ini mualaf bang. Bro. Oh mualaf. Iya. Iyalah bagus lah bang. Orang yang mualaf itu ya terkadang ya begitu bang. Ya memang ya mualaf jadi membenci yang masa itu baliknya sekarang. Di mana beliau membencinya kan nggak tadi hanya diskusi santai bang. Iya itu diskusi santai kali bagi sangat santai kali kok. Gimana Bang Ganda, ada pendapat apa Bang Ganda? Aku tadi nggak nyimak soalnya ada ini sedikit tadi. Lanjut Bang Ganda. Apa yang mau aku ceritakan lagi? Ganda sekali abang masuk aja ke room siapa, ke room CCTV Pak, biar abang paham ya. Sekali abang itu masuk ke room Kristen, biar abang paham juga perspektif. Bang Ganda ini udah ke rumah mana Bang? Sampai Sair Berdarah juga pernah kan masuk ke situ Bang Ganda ya? Karena gini bang, setiap agama itu ataupun setiap buku ataupun setiap kitab suci itu pasti ada yang namanya itu ajaran-ajaran yang tidak masuk akal dalam kita itu bang. Jadi disitulah kita itu harus berpikir gitu. Mana yang kita ambil baiknya,
bukan mana yang kita ambil jahatnya. Seperti pun banyak itu di dalam kitab Quran itu mengajarkan agama, mengajarkan memerangi ajaran peperangan kan. Sebenarnya kalau kita ambil ke situ kita itu tidak ke situ kan gitu. Nah, jadi sekarang seperti di dalam pun juga ada juga seperti peperangan itu menceritakan sama siapa gitu kan. Terkadang kan kalian ini suka mencomot-comot satu ayat demi satu ayat demi satu ayat, ya begitu. Jadi ujung-ujungnya apa? Mualaf. Yang istilahnya Kristen mendengarkan dari seperti si Juma, siapa si Uripa, saya sudah tahu semua itu bang. Siapa si Andi? Iya benar gini semua, bang. Saya sudah Kalau bang. masalah perang itu memang di Islam itu ada ajaran, ada undang-undangnya, ada SOP-nya namanya perang itu seperti apa. Kalau itu dari perang itu ada namanya standar operasional prosedur SOP lah, bagaimana melakukan peperangan. Jadi undang-undang perang itu ada di Islam. Jadi ayat-ayat yang bicara tentang perang itu memang ada. Karena memang nyatanya juga dari Tuhan yang katanya Tuhannya abang ini turun ke dunia sampai hari ini berapa juta kali perang, berapa ribu kali peperangan. Artinya kalau Islam memang punya ajaran atau undang-undang lah ya tentang standar operasional prosedur tentang perang gitu. Jadi perang itu diatur. Itu bang. Nah, yaitu kalau di kitabnya itu nggak ada undang-undang perang, padahal perang itu ada. Di mana sekarang setiap negara itu hampir semua punya undang-undang perang kok? Karena nyata ada kan itu terjadi gitu. Undang-undang perang itu di mana itu bang? Surat mana itu bang? Ya. Tolong biar saya buka di surat mana? Ya itu kan nanti Al-Quran itu kan diklasifikasikan, ada yang bicara tentang ibadah sendiri, ada yang bicara tentang sholat, ada yang bicara tentang wudhu, ada yang bicara tentang peperangan dan sebagainya, ada itu. Iya maksudnya di surat mana itu bang? Di Quran abang itu di surat mana itu bang? Membicarakan tentang adanya peraturan peperangan gitu bang. Nah itu kan rangkumannya nanti bang. Sorry saya cuma satu device ini jadi nggak bisa buka. Rangkumannya di mananya bang? Ada surat contoh Al-Baqarah. Nah, misalnya gini, abang buka aja, bisa buka laptop nggak? Misalnya ada kata diizinkan kamu untuk berperang misalnya. Ada itu ayat yang seperti itu. Di mana bang? Kan tadi kan ada abang bilang ada peraturan, ada peraturannya yang susah. Kata dia maksudnya kan kalau memang abang Islam otomatis abang tahu Quran abang itu di mana. Suaranya putus-putus bang. Di surah Al-Baqarah. Maryam atau di mana gitu bang. Suaranya putus-putus bang. Enggak kedengaran. Iya. Ada suara saya. Maksud saya enggak, yang abang katakan kayak robot suaranya. Halo, iya maksud saya ada peraturan perang itu di dalam Al-Quran abang itu di mana, di surah mana? Al-Baqarah kah, Al-Maidah, An-Anfal, An-Namal, di mana itu bang? At-Taubah, coba buka At-Taubah. Kamu buka ya, kamu yang minta, kamu yang baca ya. At-Taubah nomor berapa bang? Dari mulai ayat pertama. Oke. Nah, kamu yang minta, kamu yang baca. Pribadi aja bang, soalnya saya punya perang. Ya, abang yang minta, abang yang baca ya. Pribadi.
dibaca bang. Jadi sebelum kita mulai acara, kita masih diberikan waktu untuk makan siang. Semuanya yang hadir di sini, silakan makan siang dulu. Iya Bang Ganda udah makan. Oke. Ini mau makan bang. Yang jadi peraturannya bang, ada peraturannya, ada peraturan perang di situ bang. Sudah baca belum abang? Coba dibaca. Ya saya sudah baca 1, 2, 3 itu bang. Nah terus apa isinya? Ya kalau di sini dibuat kalau yang bertobat bang, kalau nggak bertobat dibantai terus bang. Gimana itu bang? Kok bisa bacamu kayak gitu? Gimana kamu bisa menyimpulkan gitu? Coba kamu baca lagi. Coba kamu baca, aku dengerin. Coba kamu kan minta tadi, kamu sendiri yang baca, saya yang dengerin. Iya, sudah baca tadi. Di situ kan berperang sama orang-orang kafir. Terus kalau mereka bertobat, baru mereka nggak dibantai lagi bang. Gimana di ayat bang? Itu ayat berapa kamu baca yang gitu? Itu 1 sampai 3 bang. Itu baru 1 sampai 3 di situ bang. Kok kamu bisa menyimpulkan gitu? Bacaannya gimana? Kamu jangan mengadakan Ya sesuatu saya yang sudah Ya, saya sudah membaca, tetapi ya penyimpulannya begitu. Saya tengok kan. Coba baca. Kafir, saya baca ke bawah. Ya, dibaca. Tetapi mereka menjalankan bertobat katanya, mereka diampuni. Sungguh Allah Maha Penyayang dan Maha Pengasih macam itu bang. Lah berarti kan kalau mereka bertobat gitu, berarti mereka nggak disebut lagi orang kafir gitu bang. Nah, coba berarti dibaca kan lagi. itu bukan Masa peraturan. baca aja bacanya kayak gitu sih bang? Masa kamu baca ayat kayak gitu? Coba baca. Coba saya apa lagi ya? Karena saya nggak bisa menampilkan bang. Biar saya baca baik-baik dulu bang ya. Baca lah bang. Ada temen yang bisa mau naik, tapi saya nggak bisa naik kan ya. Soalnya saya satu device ini nggak bisa buka kamera. HP saya cuma satu. Mau pakai. Ya, cek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu sudah kembali Bang Irjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai mana pembahasannya? Kita tadi sampai ke masalah perang nih Bang. Perang. Ya saya bilang kalau di Islam itu Bang ada SOP-nya, perang itu ada standar operasional ada. prosedur. Nggak boleh Ada ajaran melibatkan perang, wanita. ada.
menjauhi kerumunan ramai, mencari lapangan yang luas itu dalam Islam. Bahkan ketika musuh sudah tidak berdaya itu nggak boleh diini lagi, gitu. Itu Islam, indahnya Islam. Gimana itu bro? Saya baca surah At-Taubah 1 sampai 5 itu nggak ada bro, kecuali dia bertobat bro. Coba ayat Kecuali 1 dia bertobat. Coba ayat 1 bicara apa ayat 1? Ayat 1 itu bicara itu tentang apa ya? Bentar dulu ya. Abang ini. Halo, selamat siang. Selamat siang semuanya. Selamat siang, host. Bang Lenny Islam atau Kristen? Aku ini masih Kristen, Bang. Masih Kristen. Protestan atau Katolik? Saat ini aku masih Kristen, Bang. Tapi setelah mengenal kebenaran dan kebenaran itu memerdekakanku, maka aku berhenti menuhankan manusia dan kembali ke jalan yang benar. Seperti itu, Bang. Kalau Bang Christian sendiri, ini bagaimana ini namanya nama Kristen ini, Bang? Ya, saya pengikut Yesus. Apakah? Oh, masih Yesus. pengikut Kristus ya? Jadi hari ini udah Islam. Belum, kata siapa? Kamu lebih tahu dari aku loh. Hebat benar kamu. Belum, aku masih Kristen ini. Belum mualaf. Oh, iya. Iya. Belum mualaf. Nah, aku di sini cuma mau menyampaikan aja. Jika diizinkan ya, aku akan memberikan data. Di sini ini temanya ini apa ini, host? Benarkah Yesus itu Tuhan ya? Iya, benar. Oke, aku berikan statement ya. Bagi saya pribadi dan menurut data Alkitab yang ada di ayat Alkitab yang disamarkan itu, Yesus itu adalah manusia atau nabi atau utusan, bukanlah Tuhan pencipta alam yang sejatinya. Kepercayaan saya ini ada di data Alkitab itu sendiri, yakni di Lukas 7 ayat 38 dan Kolose 4 ayat 11. Oke, yang di mana ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak dari Yesus itu sendiri. Literasinya ada. Aku buka kamera dulu ya, aku bagikan data-datanya. Biar aku tidak dibilang asumsi. Oke. Bisa mungkin dibesarkan, host. Oke. Di sini kita lihat ya literasinya ini dari Matius 1 ayat 12 sampai 16, Bible Genealogi Wikipedia Gardner Lawrence tahun 1996, Library of Alexandria. Arsip ini tersimpan di Alexandria, di file perpustakaan terbesar di dunia di Alexandria Vatikan. Oke, aku lanjut ya. Di situ disebutkan biografi dari Yesus Kristus. Sabar. Oke. Ini biografi nama Yesus Kristus. Lahir di Bethlehem tanggal 30 September. Menikah dengan Maria Magdalena. Hasil pernikahan dengan Maria Magdalena menghasilkan 3 orang anak. Sabar. Ini anak-anak dari Yesus Kristus. Oke. Sabar. Ini nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus. Ini istrinya yang dikatakan pelacur oleh Alkitab itu sendiri yang bernama Maria Magdalena. Sebentar kita akan bahas siapa itu Maria Magdalena. Oke, aku lanjut lagi ya. Di sini terdapat 3 orang anak Yesus. Anak yang pertama bernama Joseph, son of good. Anak yang kedua bernama Justus, son of good. Dan anak yang ketiga bernama Tamar, son of good. Jadi anaknya Yesus berjumlah 3 orang ya.
2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan yang tercatat di dalam Alkitab, yaitu anak yang kedua yang bernama Justus. Di manakah dia? Di dalam Kolose 4 ayat 11 tadi. Oke. Sabar, aku berikan data lagi ya, yang lain. Oke, aku lanjut ya. Kenapa Yesus menikah? Karena dia itu adalah seorang laki-laki normal. Dia juga seorang rabi Yahudi, di mana syarat untuk menjadi rabi yaitu menikah dan mempunyai istri. Oke, terus pertanyaannya, wajarkah seorang Tuhan tunduk pada aturan-aturan ciptaannya itu? Apakah dia masih layak diberikan gelar ketuhanan? Oke, aku lanjut ya. Aku lanjut ke Maria Magdalena itu sendiri. Nah, di sini ada data tentang hubungan istimewa Yesus Kristus dengan Maria Magdalena berabad-abad dibantah oleh gereja. Bahkan Maria Magdalena difitnah sebagai seorang perempuan pendosa. Lihatlah Injil Lukas 7 ayat 37 bagaimana dengan Maria Magdalena difitnah sedemikian rupa dengan mengatakan bahwa dia itu adalah seorang perempuan pendosa. Oke, jadi wanita yang bernama Maria Magdalena itu sendiri bukanlah perempuan sundal, tapi perempuan suci dan perawan. Mengapa disebutkan perempuan sundal di dalam Bible itu sendiri? Karena pemerintah Roma tidak mau mengakui pernikahan Yesus itu sendiri. Maka dibuatlah cerita seolah-olah Maria Magdalena adalah pelacur dan perempuan sundal, agar pernikahan Yesus seolah-olah tidak mungkin terjadi. Datanya itu ada di Wikipedia dengan judul Maria Magdalena. Vatikan adalah sumber konspirasi terbesar dengan perpustakaannya yang menyimpan file-file rahasia yang menyembunyikan ayat-ayat Alkitab itu sendiri. Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Aku berikan data ini ya. Menceritakan tentang upacara pernikahan Yesus dengan Maria Magdalena. Sumbernya dengan judul Yesus berpoligami di Google. Yohanes 12 ayat 3, Markus 14 ayat 3, dan Yohanes 13 ayat 23. Di situ bisa dicek data kebenarannya. Oke. Mengapa aku membagikan data-data ini? Ini sangat penting menjelaskan fakta tentang ayat dan kitab yang disembunyikan oleh Alkitab atau Bible itu sendiri mengenai silsilah dari Yesus Kristus, agar umat dunia tahu dan tidak lagi menuhankan manusia yang sengaja dipaksa menjadi Tuhan oleh pemerintah Roma dengan utusannya itu Paulus. Seperti itu, host. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ganda dan siapa nih DR yang benar itu salah satu data, dan jika kamu mau membantahnya, bantahlah dengan data, bukan dengan perkataan yang diada-adakan dari yang tidak ada. Ya, jadi di sini ada 3 Kristen ya, Welengre, Ganda, dan dokter yang benar. Nah, di sini, tunggu, ini saya berpaham nih para penonton. Jaringan ganda bermasalah itu, jaringan ganda. Ganda jaringannya bermasalah. Sebentar. Suara siapa ini? Itu suara siapa tuh? Bermasalah jaringannya. Iya. Jadi ganda ini adalah Kristen yang sedang goyah imannya. Welengre ini adalah Kristen yang sudah tidak lagi mengimani Yesus sebagai Tuhan dan sudah paham dengan kebenaran. Artinya dia melepaskan ego, mengedepankan akal logikanya dalam beriman. Dan ada DR yang benar adalah hasil dari didikan CP, yang dimana CP juga belajar menghujat dari aku dulunya. Seperti itu. Mungkin aku ini bisa dibilang Kristen yang sudah tersadarkan, abang, host. Oh, yang sudah tersadarkan. Itu, bang. Baik.
Iya, jadi gimana daerah yang benar ini si ganda jaringannya bermasalah nih jaringannya. Itu suara siapa sih? Oke, host, bisa mungkin dilihat di sini kawan-kawan. Ini adalah data dari sumber yang lain ini. Data tentang pernikahan Yesus Kristus itu. Ini dari sumber yang lain itu di luar dari Wikipedia yang Anda sangkal itu, ya oke? Ini data yang lain dari pernikahan Yesus Kristus itu sendiri. Oke, aku bacakan ya. Di sini di sini disebutkan salah satunya adalah seorang teolog, pakar perjanjian baru dan gulungan laut mati, Profesor Dr. Barbara Tiring dari Universitas of Sydney, Australia. Setelah melakukan penelitian terhadap gulungan-gulungan laut mati, The Dead Sea Scrolls, selama 20 tahun sampai kepada kesimpulan bahwa Yesus beristri bahkan lebih dari satu alias berpoligami. Nah, di sini ternyata Yesus itu bukan hanya saja beristri, tapi Yesus juga menerapkan sistem poligami. Oke. Bang Weneng Ray. Bang Weneng Ray. Ya, Bang. Bang Weneng Ray, dengar lu. Ya, Bang. Kenapa? Bos. Aku jujur ya. Dari aku pertama kali Kristen atau apa? Kok bisa sejelek kayak gini adanya Yesus. Aku dari pertama Ya Kristen. itulah fakta, Bang. Fakta yang ada. Fakta yang ada tentang Yesus yang ditutupi oleh Alkitab Bible itu sendiri. Jika data ini dimasukkan ke dalam Bible, maka gugurlah ketuhanan dari Yesus Kristus itu sendiri, Bang. Seperti itu, Bang. Abang dengar dulu. Abang dengar dulu. Aku semasa hidupnya Yesus nggak tahu aku kalau Yesus udah nikah. Belum tahu kan? Nah, di sini abang dapat pemahaman. Di sini abang dapat ilmu bahwa siapa itu Yesus. Apakah dia itu adalah seorang nabi atau utusan atau Tuhan palsu? Ah, di sini aku kan memberikan data, Bang. Jadi sudah jelas, Bang. Ya, aku bukan asumsi. Bang. Aku ada data, aku memberikan data yang jelas tentang siapa Yesus Kristus sendiri itu, Yesus yang dituhankan oleh umat Kristen. Seperti itu, Bang. Iya, dengar bang. Sudah aku bilang. Kalau yang jeleknya tentang Yesus, aku nggak mau tahu. Tapi selama hidupnya yang ku tahu tentang kebenaran diajarkan dia, aku itu yang ku ikutin. Jadi kalau yang kayak gini-gini, dari mana ke lahirnya ganda stumeyang, dari pantat atau dari bokong atau dari apa, aku nggak mau tahu soal itu. Kalau nyari kayak gini, cuman ya yang diajarkan Yesus itu, yang kebenaran yang diajarkan Yesus itu yang ku jalanin. Bukan aku sudah, kalaupun dapat dia silsilahnya Yesus kayak gini, aku nggak mau tahu. Yang intinya kebenarannya aja aku ambil, bukannya masalah kejelekannya. Kebenarannya aja aku ambil, Bang. Jangan terlalu, biarpun abang Kristen terlalu 5 kali abang itu menjelek-jelekkan itu. Dengar, Bang. Dan selingkuh sama atau segala macam. Aku nggak mau tahu soal itu. Yang ku tahu ajaran kebenarannya aja yang ku ikutin. Abang jangan terlalu menghina agama kali ya, Bang. Jangan terlalu kali. Udah aku bilang, aku dari lahir aku nggak tahu aku soal kalau Yesus itu disembunyikan udah menikah dia apa segala macam, nggak mau tahu aku tuh. Yang ku bilang sama Bang tentang kebenarannya aja yang ku ikutin, bukannya udah nikah rupanya Yesus ya, kayak gini rupanya Yesus ya.
memang babi lah Yesus gini bukan gitu bang, bukan gitu yang ikutin, bukan kebenarannya aja yang ikutin, bahwa dia itu datang sebagai manusia, datang untuk menyampaikan firman Allah, itu aja. Kalau yang Yesus sudah menikah, punya 3 anak, berpoligami segala macamnya, abang menghina namanya gini bang, yang namanya ini kan abang cari aja, cari sampai ke sudut-sudut dunia. Menghina ini. Bagaimana Apa bang? yang Aku memberikan nggak tahu soal data itu. bang. Yang penting Kalau aku tidak pakai data, itu namanya asumsi atau penghinaan. Tapi aku kan memberikan data bang. Ini ada datanya. Datanya kan sudah jelas bang. Data itu ada bang, bukan sekedar asumsi bang. Nah, ini salah satu data dari data yang Wikipedia yang tadi itu. Datanya sudah ada dan jelas itu bang. Tentang pernikahan Yesus Kristus itu sendiri. Bahkan Yesus Kristus itu berpoligami bang. Seperti itu bang. Kalau abang bilang sama aku menyembah manusia, aku nggak menyembah manusia, aku menyembah Allah. Aku cuma mengikuti ajarannya aja. Bagaimana Yesus berdoa, begitu aku berdoanya bang. Bagaimana Yesus meminta, kayak begitu aku mintanya bang. Kalau yang namanya bagaimana Yesus menikah sampai poligami segala macam, nggak mungkin ku ikutin, itu yang salah. Tapi ini kan baru ku tengok ini yang ngomong ini. Ini baru ku tengok ini. Cuman aku bilang aku mengikuti masa hidupnya Yesus yang setahuku di Alkitab aja, berdoanya kayak mana kayak gitu aku, memintanya kepada Tuhan kayak mana kayak gitu aku. Abang jangan terlalu kali bang soal hal ini. Biarpun abang dapat abang korek sampai ke lubang yang paling dalam kali tentang kesalahan Yesus. Aku nggak tahu aku soal yang abang korek ini, yang udah dapat ini nggak tahu, aku nggak mau tahu aku soal itu bang. Yang ku tahu, aku berdoanya mengikut Yesus kayak mana dia berdoa, aku memintanya kepada Allah kayak mana dia minta kepada Allah, kepada Bapa, itu aja bang. Oke bang, sudah. Begini bang, aku akan jelaskan ya. Jadi iman tanpa logika adalah mati bang. Mengimani tanpa pakai akal, apa bedanya dengan binatang? Kita diberikan akal budi sama Tuhan, harus bisa berpikir. Seperti itu bang. Aku, ya jika abang mau statement, boleh. Tapi kalau tidak, aku akan memberikan narasi yang lain bang. Dari mana bang? Aku lanjut ya. Oke lah, tunggu dulu bang. Aku turun aja lah aku bang. Kalau udah kayak gini, malas pun aku bang membahas kayak gini makin. Ya, itu data yang ada bang. Kau mau jadi Islam ya Islam lah, kau yang benar ya. Kalau kau tidak Tuhan, kau udah tidak usah imani dan tidak perlu kau ceritakan. Karena memang kau itu udah jadi, kalau kau mau jadi mual itu terserah, itu pribadimu. Kami sebagai Kristen ini melarang orang Kristen tapi satu, jangan menghina macam itu, apalagi membawa data hoax. Kalau memang kamu itu ada Wikipedia, dari Google, dari apa, kamu kalah dari Alkitab. Kalau memang ada Alkitab itu, saya mualaf sekarang. Ya. Jadi tolong, mungkin kamu itu di depan saya kalau betul. Kalau kamu depan saya, kamu maaf bang, suaranya putus-putus bang. Abang perbaiki dulu jaringannya. Sulit untuk mendengarkan bang. Jaringannya putus-putus. Oke bang, tadi aku sedikit mendengarkan dari penjelasan abang. Sekarang tidak percaya. Katanya aku ini tidak memberikan data dari Alkitab ya. Abang bisa buka di Lukas 7 ayat 38 dan di Kolose 4 ayat 11. Di situ ayat tersebut menjelaskan tentang istri dan anak-anak Yesus itu sendiri. Ada di Bible itu sendiri bang, tapi di Bible itu disamarkan, tidak dituliskan dengan jelas dan terperinci. Seperti itu bang.
Kalau mau bantah pakai data. Kalau tidak pakai data itu namanya asumsi liar ya. Ya, mana itu kabur kan kabur, mencret dia. Ya.